Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. La tublawunna yakine bakal den uji sira kabeh, den coba sira kabeh. Kudifat dan buang minggu tangking jauh lalu belawun apa nun roh yobonon rofa ditawalin nunasi krono tumpah tumane birobanun sangka kata lalu belawunan nah wal wau lansin buang apa wawu domiru jami yeku domir jamak merkoi duti kau iska ini krono ketemunya huruf mati luru laku kabarun nah tegesi bakal dan uji sirokate bakal diuji dan logo di amwalikum yang dalam dunia sirokate. Manane silfaro ini kelawan tiro-tiro terjadinya perdu, kewajiban perdu di dalam amal kata zakat wal jawa isilan terjadinya tiro-tiro musibah, wal jawa isilan terjadinya tiro-tiro musibah. Wa anfusikum lan kowe dicoba ning awak dhewe sira kabeh bila ibadah iki kelawan dikongkon ibadah wal balailan terjadinya bala. Walatas ma'unna lan yektine bakal krungu sira kabeh minal ladzina utul kitab. Sangka wong-wong sing paringi kitab, dadi rusi nasron. Mengkablikum kang generasine durunge sira kabeh. Manane Yahudi dikete Yahudi wan Nasara. Wa Yahudi dikete Yahudi wan Nasara lan Nasrani. Wa minal ladzina asyraku lan kowe krungu sangka wong-wong sing musyrik minal Arabi saking Arab. Wong-wong soleh, wong-wong mukmin bakal krungu azan ing piloro kasiron kang akeh. Rupane nasab saking dibisui wetoni lan ing cacat. Wa tasbihi lan den lajahno, to den critakno. Critakno dilajahno maksud sinisaikum yaiku bojo-bojo sira kabeh. Bojo-bojomu ngalami dilajahno. Critakno sing ora bener macam-macam. Wa intasbiru lamun sabar sira kabeh ala dari sing atase mengkono-mengkono kabeh. Watataku lan takwa sira kabeh Allah ing Allah. Fa inna dzalika mukasatan yang kono kabeh min ajil umuri saking perkara kang paling pokok. Min ma'zumatiha tegese saking pokok-pokok umur Allah ikang juga mukang den bejo utawa kang den anggap penting apa hal yang atas umur liwusiha krana wajib umur. Wasulah ini sira Muhammad ita khudana likane ngalap sapa Allah misaqal ladina utul kitab ing perjanjian sing terkait ngomong sing utul kitab. Ail asal kita perjanjian alaihi mengatasi alladzina utul kitab Taurat ing dalam Taurat. Allah damel satu perjanjian ning tiyang-tiyang sing diparingi kitab lain. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wong-wong utul kitab iku dikai perjanjian. Rupa-rupane layu bayyinun nabi yektine bakal kudu jelasno sapa ahli kitab, ing kitab ilinate gede manusia. Wala yaktumuna ini yang di Eropa Imam Sibiri lan ojo nutupi sapa ahli kitab yang kitab juga Islam ya. Manane layu bayyinuna wa ta'ilan ta'ala bayyinuna wala yaktumuna. Silsilahnya dan keluar wana ayat dan tenak tak santai. Wala bayyinuna. Mongko padha buat sapa ahli kitab yang kitab padha buat sapa ahli kitab al-kitab yang perjanjian. Waro ajurim ono ing gurine gegere wong akeh. Falam ya malu mongko orang lakoni sapa ahli kitab ing kitab ing kitab. Wastaro lan padha tuku sapa ahli kitab siji kitab aku duwe kenalan sapa ahli kitab kalau hale dadi penjene kitab tamanan ing rego kali dan penjene dunya. Minta palatihim saking bawan-bawane ahli kitab. Kiriya satihim kelawan kepemimpinannya ahli kitab. Ini yang dalam ilmu. Nasib dianggap ilmu. Fakat kamu mau kepoton dulu di sebuah ahli kitab bukan kitab. Khawfa ini karena wedi pote ikilah tamanang kolilah. Khawfa ini karena wedi ini khawfu khawati ini samaran. Ini berkoting kita wali mana ahli kitab. Bagi sama kegalah karena sebuah perkara saru orang tuku sebuah ahli kitab. Aisyrohum dikisah itu pun tukune ahli kitab. Harga yuk utawi jelas jelas. La tahsabanna la tahsibanna la yahsabanna kita ilan takwal ya ilan. La tahsabanna alladziina yafrahuna la yahsabanna alladziina yafrahuna. Selama kita riyen. La tahsabanna jenengko temen sira Muhammad alladziina ing akeh yafrahuna kang padha seneng sapa alladziina. Nangge ya la yahsabanna ojo nyangka sapa alladziina yafrahuna.
Dimakan perkara atau tanpa nglakoni sapa ladina fa'alu sing nglakoni sapa ladina min idlalina disanging ngataro manusa. Wa yuhibbuna kowe geman nyangka wong sing duwe amal, wa yuhibbuna lan seneng sapa ladina. Ayyuh maju ento den puji sapa ladina, dimakan perkara lan ya fa'alu kang ora padha nglakoni sapa ladina. Wong seneng dipuji mbek barang sing mestine dhekne iku ora melok nglakoni. Rupane minat tamat suci sange tetanggenan berhati lan. Wong hale to wong akeh wala dolal ing ngatasi kesesatan. Fala tahsabanna fala yahsabanna. Fala tahsabanna moko sinangka temen sira gumeng wong akeh. Fala yahsabanna moko sinangka sapa alladzina wa'hum bil wajhi tak sida. Bima fazatin kelawan selamat. Fala tahsabanna bil wajhi ini lan suruh dadi kita iwal ya. Lah mesine kena sing cirian niku macane fala yahsabanna ya. Fala tahsabanna fala yahsabanna bil wajhi ini tak sida. Bima fazatin lan selamat dimakanen dikese lan panggunan yang jauh nak kang selamat sapa wong akeh yang jina kang selamat sapa wong akeh di ilmakan. Minal ada bisa nyiksa fil akhirat ing dalam akhirat balung balik wong akeh fi makan ing dalam tempat ada guna den sisa sapa wong akeh fi makan wa si makan jahanam neraka jahanam walau nang tetep bedhe lagi naga pendetik salimun kang loro mulimun dise kang larano fiha fil jahanam wa maqula yahsibu te maqul loro ne lapat yahsibu ala kang pertama iku dalam miduna ali gimana ngatasi maqula yahsibu apa maqula saniyati maqul loro ne yahsibu sing kedua ala kiro ati tahsaniyati ngatasi kiro tahsaniyah walal kokoniyati lan ngatasi kiro kokoniyah tak maksudnya kudika den buang opo asani opo makul yang kedua opo asani makul yang kedua boleh terang lagi masalah nopo jadi jelas ya kalau uang kabel sing alami diuji nenggone dunia paling gampang misalnya sama kena musibah, dia kena kewajiban. Dia nak buat kena musibah, di mana dia kena apa? Kewajiban. Itu gampang. Kalau kata masalah dunia, wonten zakat, wonten sedekah. Nah masalah zakat dan sedekah itu kewajiban dalam mal. Kalau terangkan ya pentingnya istilah riwayat. Nabi ngendikan laisa fil mali haqqun siwa zakat. Jadi kalau tenangan laisa fil mali haqqun apa? Siwa zakat. Jadi dunia itu wajib mengeluarkan yang sifatnya wajib kecuali musibah. Jadi itu namun Allah. Liane disebut sodako infak itu tidak wajib. Sehingga kalau sampean di madhab masjid supaya orang kena adab minimal ya. Rumah surga zakat boleh syaratnya samisok haul. Dulu zakat itu terjadi emas sampai seloko. Jinten itu 84 gram. Rata-rata ulama itu bisa nakmat kada bisa 84 gram. Tapi semenjak era-era modern banyak yang yakin orang yang punya uang senilai emas itu juga bisa. Nanti kalau itu nak masak grami 300 ribu di kisaran itu habis juga. Kalau sampai punya uang di bank habis juga, kok sudah berumur 1 tahun, itu bebas saja. Rata-rata lama hitung, dia dua badan besar. Pokoknya kan emas itu 20 miskol, itu kan 20. Tak dinar itu kami kalian 4,2. Ya 4,2. Ya pokoknya kena kalau diuangkan. Nah terus, kita orang wajib orang kita atau antar. Dicoba. Tapi kalau ada hadis ini kurang, betul tetapi rawi ini wonten sing dimaklum, tapi jadi berkah. Ini kalau tenangin apa ini selamat sang pengira. Semua ulama itu sepakat, tidak ada kejadian khususiyah kecuali bisa meruntuhkan kejadian umumnya. Di global ini tidak ada kejadian khususiyah kecuali bisa meruntuhkan kejadian umumnya. Khususiyah, orang tadi kenapa? Delala wonten riwayat inna fil mali haqqan siwa zakat. Inna fil mali haqqan siwa zakat. Ning gone duwe, ono hak saliyane zakat. Sehingga ulama-ulama fikih yang mengatakan zakat itu yang wajib atau zakat saja yang wajib, itu mereka hanya bilang dalam konteks fikih. Tapi dalam konteks sosial tak mungkin mau sing wajib namung nopo. Misalnya suratul masalah ngeten, sampean duwe guru utawa duwe wong tuwa. Utawa duwe dulur kandung utawa ponakan sing gawe kurban jelas ini. Iya kan apa ya lalu rakaba ada intikun ulama pertemuan khairin nopo pajak wajib.
Dan kanan roh itu perkara. Kumpul di Jakarta, ketemu di Jakarta. Karena aku mulai rangi dulu, tapi pernah Pak C. Pak. Saya unggalan biro minimal misalnya ini Pak Fred itu orang asli. Sama tidak bisa berdalih, wah itu gak wajib sudah kok. Alasannya juga, wong akan sepakat darah ini medit, berkurangnya ngoni, wong yang terlantar tunggu di Jakarta. Kau kira itu gak bisa deh, talian di Jakarta itu gak wajib. Itu paling agak yang kau pergi. Semua umumatul Quran itu mesti runtuh oleh khususnya. Jadi wong ra itu beda deh, wong hadisnya hampir liane zakat gak wajib ra itu, ono konteks, wong mesti F. Nak tidak melakukan itu, ini sebab inna fil mali haqqan dibacakan. Itu termasuk ujiannya mal. Dia ujiannya apa? Mal. Makanya ulama itu khilaf. Apa dari awal khususiyah itu dianggap masalah, apa ya ikut umumnya. Karena ini detail sekali, ada urusan-urusan detail. Contoh lagi yang masalah sholat. Saya nak ngasih fakir, anggur uang tu koyak ratu manina sholat terasa. Ono uang baca Quran tak pasen juga koyak sholat terasa. Kemudian aku lagi ngasih tenang sini makhluk. Sholat apa untuk koyak kok. Dari walau polin terasa itu. Pakainya itu ya bener aja. Ada hak koyak kap koyak apa hak. Pakainya itu ya bener aja. Umajan tenan itu ya kelirunya tenan. Saya itu ono suara tu masalah pertanyaannya diwali. Ono wong tak luas. Biasanya mabuk selawat rasul. Sholat pertama tuh maknina yura bener, macamnya yura bener sah. Mesti kasih jawab sah. Nah itu uang dari fakir udah diagak. Karek mukadimah pertanyaan ya, karek mukadimah apa? Pertanyaan. Mulane wong alim hujjat wong biasa. Ke wong alim macamnya sengaja. Karena di Nabi posisinya wong alim, jadi Nabi kadang fanatik makhluk. Nanti ngendikan begitu ekstrim nama. Tapi Nabi berkali-kali ngendikan sederhana. Paling ngendikan al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiram. Walladhi yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu asyrun. Sengkangilan moco, kangilan tetap tidak biru ganjaran itu. Jadi kalau Nabi menangi orang berukan pankoh kesat. Oh ini bawa orang tak uni-uni ini. Itu Nabi. Itu repot. Mulane ora ono wong alim kecuali bingung dhewe. Perkara ada itu juga kakean dalil. Mulane dengan wong alim rapati ngalim pede kok. Ora ora liyane, ora ora napa? Iya. Itu penting rapati ngalim penting. Ben pede napa? Pede. Jadi masalah sing riwayat ngoten iku. Jadi ono dawuh inna fil mali haqqan gimana. Jadi nyata dengan. Misalnya kalau ditisabika. Soal santri kelaparan mau sing budok saya ketahui. Wong tua atau kuat. Tentu uang kan sepakat darah ini masjid. Karena kita kalau saya ketahui itu tidak nopo masalah. Tapi dengan itu uang ngenteni wajib lo mau nak selalu nopo. Ya nanti kalau itu sekitar 84 gram itu kalau diuangkan sekitar selalu juta. Agak gitu terjeleng-jeleng itu. Mulanya uang mereka ngambil dalil umumiyah meruntuh nopo khususnya. Itu yang meskipun Allah Taala al-ikratu fi umil laki khususis kan. Mulane riyen guru-guru kula santen ulama nake gurunan ya ana wong wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah. Para tamu assalamualaikum tetep diri. So dari gurune istiqomah oleh dipedhek. Istiqomah oleh dipedhek. Ayo repot. Padahal dari kandidasi ana tamu ana talam masih bisa. Jadi jaga istiqomah oleh dipedhek. Nah, cara dia kan ta'aruf istiqomah buat aja, menurut tamu pun terus ngomong wiridan buka. Lah ta'arufnya kan itu spesifik artinya umpama nabi juga, mesti setuju jawab salah. Umpama nabi juga, laukana hayyan, ulama gani bayang hukum laukana hayyan, andika nabi juga, mesti bilang jawab salah. Ya tadi jawab salah itu tinggal buatan kok mentang-mentang istiqomah terus kok wiridan. Meskipun ada aturan-aturan tertentu, misalnya tamu ini mesra nak biasa istiqomah bermakhrib kok tetap tamu elek, soal tamu ini tamu elek tapi tinggal loh. Tapi tetap ketika kadung salam, ono hukum wajib jangan, itu jenis spesifik. Meskipun zaman kita ijazah mesti ijazah umum, dong. Wiridan itu ada bermakhrib, ono pengganggu opo wae barno, lah mesti ijazah kan umum, paham ya? Tapi nak kena spesifik.
Misalnya anak ceblok, beli orang bujumu kepleset kok bubar alasannya. Itu kok marah itu. Lagu paling aneh. Nah, Quran itu ada umumat. Mulai mari kasus kayak Bitcoin. Quran itu banyak umumat. Umumat ini yang mengilhami banyak firqah. Jadi firqah tetap kasus Khawarij. Mereka nganti umumat. Umumat itu yang geraya itu umum kok wong ra iso nglakoni ya kriminal. Nah, kriminal itu masalah. Eling-eling terus uang si Joko ini boleh duit. Itu memang banyak hadis yang mengatakan liane zakat itu tidak wajib. Tapi hadis itu konteksnya umum. Ya konteksnya apa? Umum. Apalagi ono riwayat apa inna fil mali haqqan wa zakat. Ono masalah dunia ku hak saliyane apa? Begitu juga menyangkut kasus nyuap. Ini buatan sampai ini kalau di kepentingan saya sebagai ulama yang penting menjelaskan. Nah, karena nanti baginya ada etikanya ulama itu wala yaktumunan apa wala tastumuna kalau oleh nutup dia. Sekarang masalah nyuap. Nabi jelas-jelas jauh arrosi wal murtasifin. Cek nyuap langsung nombor suap berguna. Tapi ada satu masalah yang disebutkan Fathul Mu'in misalnya. Paling masyhur fatwa itu berdasarkan Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu hidup di India di Malaysia. Yang kono nak calonan lurah, itu kono tenang. Misalnya sitok soleh. Kira-kira nak jadi lurah itu yo gelem muludan, gelem berjanji nang kowe ujian Islami. Sing sitok mesti tayuban. Mesti ora kok yo nang mesti karena reputasinya dia wong abangan. Iku jarene ulama semua ada Fathul Mu'in. Dan si yang soleh tadi tahu kalau dia ada beli suara itu tidak jadi. Karena yang tukang kayu tadi dia beli suara. Kabeh wong soleh sekampung itu kudu beli suara, wajib. Jenenge tradisi nyuwak, bedrul mal. Jenenge napa? Karena spesifik, makanya saya tadi bilang, semua umumatul hadis itu bisa runtuh kalau kasusnya spesifik. Karena tidak mungkin kamu membiarkan kezaliman menang. Mesti gue dibarong oleh pangeran, kita oleh pangeran 5 aja. Kenapa kamu biarkan orang zalim menang? Dan itu tugas belum betul tugas. Itu terus tak masalah itu kok. Orang tugas, itu paling aneh. Makanya di Mu'in dijelaskan jika ada riasah dikompetisikan orang zalim dan orang soleh, wajib alat soleh sebelum mahal. Tidak ngawen. Dan itu diamini semua para pakar fikih. Karena masalahnya spesifik. Masalahnya apa? Spesifik. Tetapi tidak hukum deh. Ini hukum spesifik. Makanya nanti kalau sama pilihan presiden juga gitu. Ada presiden individunya mungkin soleh. Harus saja kandidat semua soleh semua. Tapi maksudnya ada orang-orang tertentu yang jadi syiarul fataqah. Jadi kebanggaannya orang nopo. Ada partai tertentu yang tidak menjadi kebanggaan orang fasik meskipun oknumnya fasik. Macam-macam. Lalu pokoknya lalu zaman Nabi Sugeng itu mesti begitu. Kasusnya agak spesifik itu ruwet. Hanya mungkin berpendapat riba juga begitu. Gue utang tonggo jumlah modal itu seminisin dok. Wong utang tonggo udah modal seminisin itu mesti rawoleh. Mau meniat oleh nanti. Wong yang bisa mau lorot dok. Tinggi gue rawoleh. Sekarang gue mau meniat oleh mau mau duwe. Lepas tu soleh aku markai. Soleh itu wong paling jauh itu wong soleh. Sekarang orang juga kok ucap jawab gua aku duwe. Wong soleh wong paling oportunis. Biasa gak rasional. Misal duwe orang tamu dia mau aku duwe. Orang duwe berjawab. Itu gue kurang duwe kok dijawab ngomong. Wong soleh paling gak menarik. Satu duwe wong soleh paling gak menarik. Bomo, kenapa? Bomo, gak tahu kok, kenapa? Masalah riba juga begitu. Dulu zaman Nabi, latak kulur riba itu apa mudoa. Lapatnya umum. Karena utang tinggal mangan, hampir jasal ajal ditambahin. Itu mesti riba dengan mangan rokok. Dari Quran mangan rokok. Tapi sekarang ada suratul masalah, termasuk yang disebut Fathul Mu'in. Ada satu sistem, kan arah janji riba gak diutangi. Padahal utangan berubat, misalnya anak meloro. Akhirnya bukan ini kayak solusi. Watori kul kholat minar riba dari niyati hibah terus tak kok ya. Wong melarat terus juga belum. Jadi UN lah itu. Leo karuan
Islam sekolah gak orang Arab. Tapi kok nanya kiri ban, ada sodako terus nazar tuh bisa. Lepas karuan marah tuh. Tapi itu satu-satunya solusi supaya jihad ini tidak dianggap karena spesifik kasusnya darurat. Darurat itu imam boleh utangan yang normal gak ada. Atau memang dia harus utang. Begitu juga umumat menyangkut misal wong itu. Ngomong itu kok mahram gitu. Lah ngomong itu tipe arep apa. Kena itu macam ngono kan. Jadi bangsa kena spesifik mesti ngruntuhno umumat. Ya, ada konsep spesifik sing ngruntuhno umumat. Termasuk runtuh yang kasus toa. Runtuh kasus lama tak dunia sepakat. Kalau itu neng toa itu gak batal lalu. Kena darurat tutup kan. Umpama masih tetap suci. Batal kasus tak dunia. Wong nak tahu waktu tadi mau susuan dan dia kan tetap sekolah. Padahal untuk busunya wajar kasus wong sepakat ya kalau itu uraw. Orang tapi malah parah menanya kalau busunya batal. Mata bukan di video, ini kalau bucu nanti nombor. Jadi karena itu ada suatu masalah, aku rasa mau beli, ada bucu belum mau beli tapi itu nggak bucu masalah kuplok orang berker. Kadang mau GR, mau aku nonton orang itu kalau beli, aku nomor 3 gak ada bucu saya. Kayak nggak dapat sapi ini kan bucu lah. Bucu orang berker. Tapi ya, akhirnya runtuh juga kan ketika nggak ada dari fatwa itu. Runtuh kan? Khusus menyangkut toa, ya kalau itu bahagia. Kenapa saya menjelaskan ini detail ini? Karena kecelakaan firqah banyak, termasuk Khawarij paling masyhur. Iku hakhudu umumatil Quran. Umumatil Quran, umumatil hadis yang diambil, kemudian akfar wa kafar. Kemudian mereka mudah mengkafirkan. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Orang banyak memfastikan orang lain karena berpegang umumatil Quran. Dan umumatil kalau dibenturkan spesifik pasti. Jadi dua, kalau ada kesemaan ini ya. Oke, kita sepakat ya. Nah, spesifik. Kue kerungu tenang, kemudian dia mau mantu. Dunia ini mertua. Kita roh anak mertua ini rasa Quran. Cuma mantu ini sultan guru nih anak mereka. Spesifik kono gitu. Kerana tenang, anak mantu mau numpang. Dua sing gitu dia mertua, sing ora tenang. Quran, kira bisa menghukumi sunat, karena merokok, karena spesifik, kasusnya apa? Kenapa? Spesifik. Kecuali kasus umum, sementing siar sunat bisa ini umum kan? Tapi spesifik, nggak bisa kan? Wong jelas nih jadi normal yang kongkong wong sing ora ten, wah, kue ora tenan, wong bukan kamu, soalnya mau numpang tok. Pemenang yang ngelamar wong koma, ayo malah sempurna kan? Salahnya sempurna. Itu bahagia. Jadi hukum itu hampir kena spesifik, umumat itu hilang. Hampir kena hukum apa? Mulai nanti Imam Ghazali masih di nyontok no wong sereten. Negosiasi Abdullah Bukikul Mahdur contohnya nanti ekstrim no wong sereten. Anaknya mau arah, itu wajib mau biara. Itu satu-satunya cara. Berbilang no wong, nggak usah. Majid itu rawlek di teman-teman. Majid jatah aja, kama jatah aja. Tapi enggak nak misalnya orang wong kelaparan, dicari urip nak mangan majid. Kalau itu orang itu haram terus, ya kena hukum spesifik juga itu. Nah itu termasuk masalah silek, masalah santri. Itu sampai Nabi zaman juga mendikan al-a'immah min Quraisyin. Imam itu itu wong Quraisy. Dan itu standar. Tapi ketika lama-lama faktanya hidup gak begitu, Isma'u wa ati'u wa inkana abdan hadasiyan musadda al-atraf. Untuk semacam masjid al-atraf. Ya sih, jadi pemimpin kayak kudu nurut, anggar gak mati kan. Ono pemimpin gak sholat, ono pemimpin gak Islam ini macam-macam. Wes kasut, wes apa? Nambah lawan. Toat yang maksiat tuh ya. Misalnya gue di pemimpin senangnya dangdutan, senangnya pasti, senangnya nikah. Tapi nambah revolusi, nambah guling, berarti ini revolusi pembunuhan, bakar pembunuhan. Pasti ada sebagian ulama mikir, lumayan dangdutan di babakan Cina ternyata baik. Ini dangdutan aja di Indonesia perkaranya yang honor revolusi kefasikan mesti takutnya saling bunuh. Dan itu nyata. Itu tadi ketika Syria banyak pembunuhan, di Mesir banyak pembunuhan karena revolusi kebenaran. Semua ulama Indonesia juga kejutannya paling dangdutan. Ini fakta. Ini apa? Fakta. Tapi kayak kudu ngakoni, nah itu ya dulu.
Tapi kalau kayak ide pilihan kan ketika pemimpin yang sah misalnya didukung orang-orang paten itu jadi kan revolusi demi kebenaran demi revolusi jadi presidennya terjadi ada pembunuh. Oh sing dipatani sekian kiai, sekian wong sing anak cilik itu macam. Mana firman kaidah jika ada dua mafsadat bertentangan maka urtu kita apapun kita ngambil yang paling ringan asli dan bukan itu udah pentingan dia ini malah ada Allah lah santri ini malah apa udah keberapa ya perkara masya Allah teman-teman penting teman ngaji itu niat roh karena gue nu bukan tenang kalau gue ngaji sebawa selera itu rasa itu ngaji fasad ngaji nakalan ngaji cocok itu siap ngomong orang bersekarang kita ke Quran itu nah contoh mungkin itu udah sesuai selera kata sembriki misalnya ambal itu jenisnya ambal itu biaya masalahnya ono faroh cuma resiko kata faroh itu adalah dari Imam Ghazali ada murukat orang sepakat di atas faroh ini gua kan ide di guru atau konco atau pakde balik dolan minggu ini nah orang bersama ini raiso mulai gue roh ada di santri ini misalnya lu ngomong saudalah ini jelas enggak faroh tapi murukat banget karena sekali kita nyangoni takut kalau mau bina minum tenang. Kalau ketemu ponakan rumah orang nyangoni, itu rawasi. Tapi ab banget. Nak dorong menjadi muruat kan nyangoni apa ponakan. Meskipun muruat itu buat lawan. Buat pertama itu sesuai kulino air repot. Tak kena ngomong radio muruat harus repot. Kami ada nilainya. Begitu juga hadis nopo arroh dua murtasi benar. Nyatanya patungkan dia kontrol. Jika ada orang dolim mau kompetisi wilayah, orang soleh ini wajib berkompetisi, meskipun juga diri, larang soleh-soleh hingga baru kan. Dong berian, bakalin gurnong sama, basoleh salon juga, tapi dunia kita tak tinggal. Rian bupati Tuban nanti kiai, zaman silut, ya boleh Rian nanti kiai bupati silut, Tuban kata, rojo-rojo Rian kata menghabai soleh-soleh ya alim-alim. Kau itu wilayah yang agak direbut orang soleh, direbut orang apa? Ini wali songo itu unik. Wali songo itu rian di bawah Majapahit. Mereka ambil cinta, bisa kiai apa? Majapahit. Suwe-suwe tak udah sepuh, malah wali songo mutusnya dari kerajaan Demak Bintoro. Mutus, sinten satu tentara yang itu. Rian dia orang bisa. Ini tambah sepuh, tambah kepinjaman apa? Mereka wilayah. Udono wilayah, atau wilayah itu repot. Nah, contoh ada wilayah, ada syubhat, ada korupsi. Tapi nak ada wilayah lebih repot kan? Lebih apa? Nah, itu sunat Allah yang lagi ketolak apa? Itu sunat itu. Karena futuhat itu dihitung nikmat. Dan teman roh futuhat dihitung nikmat. Padahal maknanya futuhat yang rebut apa? Wilayah. Maknanya futuhat yang rebut apa? Wilayah. Jadi itu orang soleh-soleh itu pintu-pintu. Uang gedeng negara, alasannya gedeng korupsi, gedeng syubhat. Itu gedeng korupsi, gedeng syubhat, ada yang beruntung sama negara. Bukan yang ngerasain. Ini korban butuh, ini korban apa? Jadi nak kemenjuju, saya dia nafkah, menurut dia. Tapi tetap dia ini dua kata kelola ya rasa politik. Sampai sekarang kalau kita sendiri politik. Tapi tahu logika. Enggak, kita sebagai ulama tahu mana yang dibutuhkan agama, mana yang tidak. Waktu Imam Ghazali beliau tidak presiden, tidak caleg, tapi beliau fatwa adin wal mulku tau aman. Negara dan agama itu saudara nomor kembali. Masyhur fatwa itu. Mulai diarani sekedar mitra tapi tau aman, dianggap saudara nomor kembali. Dia mencontohkan sekian. Dong dia dong. Jadi zaman Quran pertama yang jam 7 dan Abu Bakar. Ambil umat, yang pertama nopo Islam. Tapi uang dari Quran Rasul nopo Usman. Karena yang dinegarakan era Islam nopo Usman. Abu Bakar rakyat. Orang masih boleh nyimpen dokumen-dokumen mutaf pribadi yang potensi salah. Tulisan potensi. Kalau Usman tak terima. Semua yang tidak dikeluarkan dia harus dibakar. Masyhur dia ulang dari Rasul Usman yang mengumumkan semua yang tidak dikeluarkan negara harus dibakar. Hanya Quran menjadi standar sampai sekarang. Dikenang Rasulullah. Itu jatahnya negara, dan jatahnya ulama perintis itu nggak selesai ya. Karena setiap orang punya subjektivitas sendiri. Termasuk terjadi tragedi penentangan Abdul Firman. Karena dia juga punya subjektivitas.
Abdul Mansur yang punya nama Mushaf ini. Bagaimana aku ini kasihkan Utsman. Saya dengan Mushaf ini pernah tak ngajikan kepada Allah kedua. Tapi sesuai dengan minoritas. Sesuai dengan minoritas. Jadi dibakar juga akhirnya. Karena ya lama-lama apa? Nggak kuat dia karena ditekan terus dia sendiri juga merasa dia sendiri. Makanya ada dialek di kitab Islam itu. Abdul Mansur itu orang Islam, dia jelas ahli Quran. Jelaskan jelas pendidikan man aro saya yakro al-Quran atau fal yakro ala qiraati ummi Abd. Maknanya qiraat itu Ibnu Mas'ud. Siapa yang membaca Quran, ingin membaca Quran Qutbun Toriyah. Memang kelebihannya Mushaf Abdul Mansur itu memang Qutbun Toriyah. Qutbun itu maknanya baik, orientir baik. Fal yakro ala qiraati ummi Abd. Kamu baca sebagaimana qiraatnya ummi Abd. Jadi itu akhirnya dia nyimpan Quran. Ini tak sejarah. Tapi ketika dia minoritas, karena ada Utsman, ada Ali, ada Zaid bin Thabit, ada Ubay bin Ka'ab. Orang ini jelas orang-orang yang luar biasa dia spesialis dalam ilmu Quran. Seperti Utsman, Ali, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Sehingga orang 6 ini tinggal Abdul bin Mas'ud yang tidak ikut. Karena saling malah begitu kan. Berarti kan 7 kalau nggak tinggal 6. 6 ini ada 4. Jadi hasil Ibnu Mas'ud juga. Ketika ada standarisasi Mushaf buatan Quran di Mushaf mau di sebelah pinggam karena ini terkait tulisan. Abdul Mas'ud itu bilang saya akan menyembunyikan Mushaf saya. Nah di antara Mushaf siapa yang dari wasariku itu fatfa'u aimana gimana fatfa'u aimana gimana. Dia bacanya aimana memang dokumennya dia aimana gimana. Jika dia dikatakan kiro aja karena muhajirin punya saingan juga sampai Rasulullah fatfa'u aimana. Lego dikasih ulama. Jelalah kersane pengiran. Wong pekeh tak dunia ora iso maknane ijazah rumah. Dia iso dipraktekno. Wong nak nyolong diketok tangane loro. Ka ono ijma sing darani mong maling diketok tangane loro. Sing ono diketok tangan tengen. Akhirnya malah ada cerita kiro Ahmad Jinggo kudu dimaknani kiro asal enggak perlu spesifik. Jadi ya muga fakta wae dia rumah tangan loro. Ka ono fi'lu Rasulillah atau fi'lu ashabi Rasulillah ono malih diketok. Gimana diketok? Akhirnya uang beruntung yo, akhirnya aku punya itu tuh, mana rumah? Akhirnya kira air dari saja, tapi juga makna kira Saya kok biasa loh. Betul lah, mau waras tenan. Betul mau apa? Mau waras tenan. Mereka spesifik, ternyata fi'lu Rasulillah nggak ada yang maling diketok. Tangan tuh, ada di dalam mana itu mau ekin sama. Atau mau komentar siro kafe, dia rumah, tangan. Ester dia nggak tangan dulu orang sunai ya. Tengok tangan. Akhirnya fusiro dia rumah di ayah. Kalau harga jajar, itu butuh ruang untuk paham. Itu butuh sih. Tapi nanti roh tetap mana apa ayah itu sudah siro mutawatir. Akhirnya disebut dia ini dianggap kiro asal. Sadar orang kok tambah riwayat boten minoritas. Jadi haram jiwa. So tapi kena juga mana? Kena juga apa? Juga. Terus spesifik. Spesifik artinya orang kejadian zaman Nabi maling diketok tangannya. Itu masalah-masalah itu tutup ilmu. Ada yang di sini syukur orang di sini ilmu. Anak kita kabel pintu masalah. Tutup agama apa? Tutup. Maka tetap ulama itu dibutuhkan untuk dokumen. Jadi untuk apa? Dokumen. Akhirnya kira Abdul Nasir tadi saya itu dokumen. Saya paling banyak dokumen kira Abdul Nasir. Karena memang nopo spesifik itu. Jadi karena dia Sayyidul Kisah dia apa ya, menangi Nabi mulai orang 6 Islam, mulai Nabi orang 6 apa Islam. Jadi dia tahu betul. Wah ini buatan turun masih. Sama ada tuh darani. Nah, namun riwayat Quran itu banyak dari awal lu banyak kunci Al-Quran ada sahabatnya. Jadi tidak cuma itu menstandarkan yang 1 huruf itu, yang 6 itu karena tidak wajib, nggak distandarkan. Bila 1 saja masih bisa jadi tambahan, 1 saja masih bisa jadi nomor tambahan. Karena satunya ini tetap Quranan Arabia.
Lah Quran itu wong Arab nak muni fala tahsabanna fala tahsibanna. Akhirnya tetap kirain apa fala tahsibanna. Semua kiraannya apa itu bikasri sin. Tapi kirain itu sifat sin. Karena kita ini nafek orang yang hadibah yahsab. Nah, nafek hadibah yahsin. Jadi kita fala tahsibanna, kita fala tahsibanna. Itu nih no. Jadi kita jadi kok orang kok tanpa diakukan jadi ulama teman itu bosan. Karena yang 6 ini sejen sesuai wonten murotid, ya sesuai wonten apa murotid. Kalau baca at-taqwatul maut fil haq, harian sampai di murotid, napa sampai napa di murotid. Zaman awal-awal turun Al-Quran. Paham ya kalau memiliki fatwa tetap geman iktimat ambil umumatil Quran atau umumati hadis. Tapi kecuali tidak berhadapan-hadapan dengan kasus spesifik. Nah, aku nganggo umumatil hadis ar-rasi wal murtadifin. Nar terus saiki ana wong dolim nyawon. Kira-kira kemudian jutaan tok program yang gede ana ketoprak kok reyok kok. Tuku. Wong soleh kok haram lo nyuwat. Santri ning kono kok 20, mesti kalah. Mesti apa? Bos dunia bisa. Orang mulai itu yang duit bisa repot. Mulai muen jadi kira orang kok suka dari Fadlul Masjid. Wajib ala sholat apa Fadlul Masjid. Itu eleng-eleng berkebis. Berkata apa? Kalau kayak wong mbek bojo iku kudu apian, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dari sapa? Wah, umum. Apa penting ya 4.000. Ora ada dari sapa teori ku tak alam. Intine wong itu wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ketika ora nakal 4.000. Awak siru lapil mati siap juga kuat. Wong lanang itu ora mestine tipe loro. Nak lu mukul iku aja keloni. Mergo tak paket. Wah sirulah bil mati aja awori turu, ya oleh mbok pukul sing ora nglarang. Tapi kadang-kadang lanang ora kalah. Tak kecewa mukul tok. Tapi tetap orang wajib lah. Orang harus digomong paruh. Harus mukul dulu ya butuh siap orang kalau. Jadi orang wajib lah, apa? Bilwader. Yang dalam don apa tuh? Jadi bukti teori bukti jadi teori wajib lah itu umum. Ada kasus misalnya misus atau apa, nyatanya boleh dorbu, boleh apa? Dorbu boleh. Iku waraga ya, jami umumatil Quran, wa jami umumatil napa hadis. Kados wau. Laisa fil mali hakun jiwa zakat. Tapi ana masalah sing ora zakat, tapi nek ora mbok ora pantes banget. Ayo sekarang kita butuh nomor wa fil mali hakun. Boleh kalau terus nang. La tahsabanna alladziina yafrahuna, la yahsabanna alladziina yafrahuna. Ya nanti gini, apa pokoknya masalah hakikah kita ambil la tahsabanna pokoknya terus suara ada. Nah ini dia balik bau ya. Kenapa saya beri mukadimah? Kalau mau kanteng ini nyata. Kamu jangan mengira orang-orang yang tidak berperilaku baik tapi merasa baik. Itu kamu jangan kira selamat sampai ada. Jadi misalnya kalau sampai itikaf di masjid, biasanya kan dia aku orang soleh itikaf di masjid. Tapi dari pangeran soleh apa? Karena cara pangeran di soleh begini. Tidak ini rumah tenang. Itikaf itu baik. Apalagi diwiridan barangkar sampai dulu. Maghrib, ya udah subuh sampai sholat asih. Kalau itu betul wiridan memang baik, tapi masalahnya dari bojo, mau bojo orang mulai kan bisa saja kasus. Lah khawatir kok, makanya kita kan nggak tahu cara Tuhan berpikir itu piye. Apa sih semua ya bojo orang mulai, paham ya? Apa itu itikaf? Betul itu. Karena mana utama munafik ini kan hukum. Pangeran ngitungnya piye? Maksudnya kita dilebokno itikaf, apa dilebokno? Mau bojo orang mulai. Kalau kowe ngaji ning kene iso wae dari sing nake kowe. Wae tak pake kok lupa. Lu tengah bangun efektor mawon. Apa sih itu ngaji? Kan kita enggak tahu kan. Hukum tak mestine ku. Lho boten. Nah, anak spesifik jelas kan. Misalnya hari itu memang benar-benar bojo rasi beras, gak minyak goreng dan benar-benar wayahe nyaurusan. Berarti spesifik kan. Nah, spesifiknya tentu menang status kayak menghindari blonjo. Berarti status ora itikaf tapi penghindar. Tapi nak hari itu bojo wis kok cukupi.
Segalanya cukup normal, berarti benar-benar status istimewa. Dan itu Tuhan pasti tahu ini duduk perkara. Lalu kaji Nabi dari ono wong malas, senengane jihad. Nabi ternyata ditanya, Ahayun walidah, kalau dia jadi wong tua, sehir tua, kopi jima baca. Wirausan dari aku perang cukup Nabi wong tua. Karena spesifik, orang tuanya budak. Bahkan Wes Al-Qarni itu jadi wali besar karena dia ada sempat tuan Nabi karena umat ibunya. Nanti kan dia tuan Nabi, mungkin non tahu kadang orang itu hanya tertarik nama besar. Oleh wong bangga ngaji Mbah Mun, ngaji Barwani, ngaji wong gede. Tapi dia ada ganteng rumah ibunya. Putra ya tua. Nah, yang paling merepot masalah nafsu nih gue. Ngaji ibu yang diambil Quran, kadang gue bersepelek. Alasan dari seneng ngaji. Karena ono nafsu ini nama-nama besar. Padahal jelas rumah ibu dinasil Quran. Ngaji mereka mesti jadi kiai. Tapi kan senang bisa dari angon wedhus enggak. Enggak kira kamu nak biasa mawon ini kan ilmu. Bukan tak tertekan biasa mawon ini kan ilmu. Biasa mawon. Tapi kita fair kan, kita wae satu enggak ngaji dari penghindar ibu. Di sini di Nabi luar biasa yang bilang, kira sana lah aku dari anak aku. Cukup ngaji ibu. Waktu beliau, bagaimana orang enggak bangga dari anak Rasulullah, dari anak ulama-ulama top. Bangun Barawani. Ini masalahnya kita udah nafsu kan? Apa betul karena itu? Itu Allah yang tahu. Dan kebetulan, ya memang begitu ya. Itu hebatnya Wes Al-Qarni. Dia tahu betul Nabi dan menangi Nabi. Jangan kira anak Wes Al-Qarni nggak menangi Nabi. Beliau itu menangi Nabi. Dia orang Yaman, orang Koren. Tapi dia tidak sama Nabi alasannya karena ajaran Nabi orang harus baik sama ibu. Dan dia harus rumah. Tiap dipahami tiap tuan Nabi gue nangis. Harus membantu ini tau. Was apa nih nurut? Justru karena nurut itu Nabi untuk salam. Gak ada orang Nabi ini untuk salam kok Nabi gak itu. Orang Yaman yang sering Nabi malah dah spesial. Itu Nabi sulit itu Nabi. Nah, kalau dia ini kita langsung tuan kan. Bukan Nabi rahasia. Itu paling jadi kasus umum itu ada spesifik itu. Pak, kasus umum itu kena apa? Kita enggak tahu. Mari kita itikaf di masjid, tak ada apa-apa sih. Ada mutakif, ada penghindar. Istafti apa? Salsal. Lagi pengajian kita tu, bodoh. Iki ku ngaji nerang sunan Nabi, apa mergo bangga sebagai wong sing nerang. Ya tesane ada ini kerana apik diterang nolah siap. Coba nak nerang notor siap, tapi nak diterang nol. Sunai Nabi nak ngaji rambut opah. Jadi nak Nabi Usamon ini teman-teman. Alhamdulillah mirip Nabi. Ada sunai Nabi. Tapi nak menamai sunai Nabi mulutan baru gak ditangani gerem. Urat sunai Nabi, sunai bijahal gerem. Urat sunai Nabi. Sina ada sunai Nabi itu pengajian itu. Salah selalu kembali asro. Orang jalan apa? Paham geleng-geleng dari sini. Fatwa tenang. Orang-orang yang seneng ngaku apik padahal dia tidak baik, itu jangan kira selamat tongko-tongko adab. Ya tadi misalnya ada orang itikaf di masjid, mungkin cara Allah yang dinilai itu bukan orang yang itikaf, tapi ngamali yang bangun masjid. Itikaf sama hadis man bana baitan, man bana masjidan, bana Allah baitan, itu yang Allah hadis. Mana bila balik menawang suka rasa itikaf cukup bangun masjid, malah cukup itikaf sini. Orang-orang hadis yang itikaf dibangun rumah di keluarga, lagi orang itu bangun masjid. Berarti pertama kue itikaf atau bagian ngelakoni ngamal apik. Aku itu tadi yang bangun, ayo karepot tapi. Padahal yang bangun terus tahu. Sekali kamu biar sendiri, kue disalahkan pengiran, tiba ini ngamalnya mengaji. Ya gua aneh, jadi juga kue mulang. Pemulang jasane mungkin jasane sing suka kok jasane sing ngaji. Pemulang jasane butuh-butuh nganggur ngomong macam-macam. Aku juga ceritane wong akeh. Mane nek ya ono cerita, pada akhirnya di keluarga pertama tepung suka. Gara-gara ono wong papat soleh. Iku aku di keluarga nek itu gerbang iro ono sing larat-larat sudah dipelajaran. Lepas ini cerita teknik ya. Cerita juga itu sudah tidak maksum diceritakan. Barang aku masuk surga sini. Kenapa aku masuk surga sini? Maka aku mati syahid. Padahal Nabi memuji mati syahid kayak itu. Berarti saya harus dulu. Enggak, jadi saya pikir. Aku pikir kabar. Nabi nak muji pikir kabar luar biasa. Berarti aku syahid.
Terus yang ketiga wong sugih lumo. Aku wong sugih lumo dari Nabi wong sedekah wong infak ku ganjarane aku sih. Itu wong alim ora ngomong semenenge. Akhirnya Jibril dikon isa pengiran ya Jibril ku bisa. Sing paling berhak mlebu kono. Jibril malaikat pinter banget. Wong syahid kowe kok roh nama tidak itu ganjarane gede dari wong alim. Lalu sudah tinggi wong alim. Mungkin tak kok itu kok roh nang pikir sabar iku khusus surga sih. Dari wong alim. Itu kok roh nang juga lomo kabeh kecil dari wong alim. Ya ora wong alim sih dari kecil. Kalau kali ini mungkar-mungkar tak kan sampe guna kok. Kok gak mlebu sih. Maksudnya iki. Pulau Londo ada pondok di Jaya. Akhirnya sepakat balik juga menang. Masalah ya. Kalau di Jaya ini baru lagi. Baliknya kan hukum dunia. Mau juga bolak-balik. Ya iya orang melok iki. Apa itu kan belum aku masih mambana beritan, mambana masjidan, mambana walau beritan. Yo ini hukum itu disikap dan raja tak mau hukum mau rapi ya. Kalau mama timbang sikap, langsung. Untungnya kalau terasa orang alim yang di pekerjaan, jadi orang mati yang nanti. Royatin kalau tak pangan nganti mati luar-luar. Jadi kalau bakal ngalami. Tadi ada orang alim-alim yang ada lebih donatur, awak deh. Ini kalau gara-gara roh habis itu mikir gitu. Wah, nak ngalim bahasa ini sebenarnya tetap kalah dengan apa? Kita kurang selera. Paham ya, jadi gue sampai ngelakoni wayu ibu, nak ayuh maju, malah ya paham. Ya, ini umum, ya ini apa? Umum. Ini hukum-hukum itu biasa kita. Kalau wacana ini sama rumah nama ini tengah itu ini karangan Imam Syuuti. Ini Khalifah Marwan termasuk Bani Abbas. La ingkana kenapa Bani Umayyah? La ingkana kullu mri'in minna. Jadi Khalifah Marwan termasuk Bani Umayyah yang menangi Ibnu Abbas. La ingkana kullu mri'in minna farika bima utiya wa ahabba ihmata bima lam yafal mu'adzaban lanu azzabanna asma'u. Maksudnya nak siang itu bangga dipuji barang sing orang lakoni kita disiksa kabeh. Kan setiap orang ngamal itu pasti ada amalnya dia. Ini sebuah angan-angan. Kalau namu balik tidak tuh melepuh. Kadang ini tolongan yang sedikit disebut tidak tuh. Padahal cuma salam kata ini. Jadi royalti ini gak sadar. Kalau ada orang salam template di dia ini kadang duit ibu itu. Menamuni aku alhamdulillah itu ngaturi dia. Padahal duit ibu ini duit nomor luas. Macam-macam. Coba kan firman kamu nafek. Jarang amal itu sing memang kita. Ayo gue ngamal apa ya? Sing ngamal sendiri. Kali sholat yang masjid, gue masjid bangunannya wong akeh. Gue sing bumbu sholat, gue coro sing diulangno kiai akeh. Dicaram sholat yang numpang guru. Fasilitas sholat numpang wong sugih. Mesti modal lo boleh. Dengkul kok kan? Lo boten kan gue sholat misalnya. Siam sing mari sapa ulama kan? Fasilitas sing fasilitas wong sugih. Terus gue ngamal lo boleh. Bukan. Artinya diam-diam kita ini nggak punya amal apa-apa, tapi kita senang nggak dipuji loh kok. Senang. Wajib guna itu maju di malam ya. Itu terus ngendikan saya. Nabo Khalifah Marwan. Jika begitu di soal Tuhan kita ini kena soal semua. Kita apa lalu ada guna nabo? Lalu ada guna asal. Fatoleh nafas malakum bahagi. Inama najat hadil ayat di ahli kitab. Nah, dianggap spesifik. Ayat ini benar orang kurang ngekono kue itu ahli kitab saja itu. Di orang kurang ngekono kue tapi namun kita ahli kitab. Dan itu masalah-masalah yang diyakini Ibnu Abbas. Dan ini kalau secara kalau betul tafsir Syekh Nawawi. Ibnu Abbas itu kadang nggak diikuti Syekh Nawawi karena kalau kita mengikuti Ibnu Abbas berarti umumat ayat tadi ditafsir kasus kita ahli nopo kitab kita. Padahal kaidah tafsir kan tetap al-ibratu bi umumil lafzi lalu khusus kita. Ini kalau baca kita tafsir Syekh Nawawi. Ini Syekh Nawawi Banten. Ya sendiri ya banyak ulama yang begitu. Karena Imam Nawawi itu benar, Syekh Nawawi itu benar ya repot. Karena jadinya nanti hukum kita kena kan. Nah, kalau setuju kenapa?
Ben iku khusus ngamuk sinten? Ali kita. Kalau ya kalau pangeran jeng ben tapi tenang ya lah cara kula niku kados pada sinten? Orang kan gak katut, apa? Niki Imam Nawawi pertama komentar kan Syekh Nawawi. Wala takana hadil ayata waridatun fil kufar wal munafiqin alladzina amara Allah rasulullah bi ala ajal. Fa inna aktsara munafiqin kanu minal yahud. Niki dari ini ya. Pertama beliau komentar macam. Tapi sesuatu yang ditanya. Wal aula isra'ul mausul alal umum. Fayas kamilu ala kulli man ya'ti bi syai'il hasanat fayafahu bi farofa aidan. Wa yaradu ayyam tahukun nasima wa arun min bima wa arun min cita disira. Bastiqomah fitori wa silal sallallahu atillah. Wa qara hamza wa asim wal kisai tahtabanna umpita ila rumah bi fathil ka. Yen ngono law kok saya nak kok asim kisai bi fathil ka. Nah, napa napa? Dikasril sadar. Eleng-eleng ya dadi cara Nawawi niku umum. Juga bukan perlu ikut diskusi. Sama jajar. So atau apa yang orang bisa tahu nggak? Kali ke haji, kamu sih itu pun. Kadang berkumpul mertua, kadang juga isian. Mau keisian, tinggu haji, warani ulama. Entah kan amalnya sampai keisian royalti ini keisian ulama. Maliai, untuk orang sibuk bodoh ini lagi dagang kan baru kayak orang sibuk bodoh ini kan bisa ada. Untuk baru kaya untuk kedosan, baru kayak istiqat nyimpan kelar kaji. Nyatanya orang lomo ya kaji. Baru repot. Dulu cek repot. Artinya jarang kita melakukan kebaikan murni karena fasilitas sih. Mana pulau ini jadi dia paling gak tenang dolan. Maka bersantri ramah-ramah biasanya saya nggak itu. Saya kumpul mertua kembali, itu kan terus tidak motor dari tanah kanjani. Tapi saya pikir nyurah oleh, aku mau melakukannya, semuanya oleh. Justru wabe, benar rasa sombong, bang, benar betul apa? Sombong, karena gak mandi. Yang jelas ini kalau cerita caranya makna di Quran, ya ono umumat, ono khususah, nah khususnya itu sing kena sih. Karena ora iso misalnya wong soleh ndang jalan kompetisi terus wong soleh ngekeki juga mbak anggap peristiwa ya. Iku kategorine badrun mah. Repot. Soalnya pangeran ngono kersane. Yang sekali kompetisi wis masalah khusus iya. Yo mau kowe nyekel wong wedok ora mahram, meneh wong katukan cekak iku fase. Tapi tak iku ning ngarepe mata sih. Jenenge nulung wong iku. Mergo wis khusus iya kan? Lha ya statusnya jenis nulung wong. Kadang di biasno. Iki tiba kita mana tak lurus atau diulang lah perkara. Itu sih maksudnya nabi itu tiba tenang titik. Di biasno tiba. Agisa. Terus yang betul lah. Nah itu selah. Nah ini gue apa? Selah. Tapi paket lah yang menengok. Jadi uang dulu orang wedok itu haram. Kecuali tujuan, mustasna itu tujuan. Siji itu dijahadat oleh, jadi taklim oleh, ilmu amalah oleh. Kalau akhir-akhir ketemu oleh. Karena santri-santri itu seneng ngopi itu. Banyak siapa juga kok wedok jaya apa nih? Ilmu amalah. Padahal singaran kakek aku yakin maksudnya orang ngono. Tapi aturan istisnai kan ora mungkin, macam kan ora mungkin hukum dibatasi. Mesti istisnai kan taklim, syahadat. Perkara. Malah itu karuan, wong paling soleh sak dunya mesti teringkasi. Nah, kasih pramugari ini. Itu mesti aja. Ini dia pinter wah malah. Kayak gua agama. Jadi agama mungkin dengan tasbih. Kalian karuan pramugari ramulah. Ayo ukrana mulah. Mulan cek lumayan. Mulan kan awalnya ono religi bareng kamu amalat. Tapi maksudnya ulama ini orang bayar warung kopi di Parani. Orang bayar nanti nih. Santri ini pinter-pinter. Iku pangeran ya al halalu sayyidun ya wal haramu sayyidun ya wakina wa umur. Ya foto nyerempet wis mesti mboten saged bos. Di antaranya halal haram mesti nyerempet sing betul. Itu gampang atau syiar. Syiar Quran wa syiar pengajian wa.
Tapi nyerempetnya dia wakil. Dia nyerempetnya dia nopo. Nyerempet toma, nyerempet macam. Ini tapi pengiran haji enggak, itu nyerempet. Nyerempet itu macam-macam. Menyerempet pesawat mesti bawa pramugari. Daftar ya mesti lewat. Tapi nyerempet biro. Paham, ini mau nyerempet pinter. Enggak dia ini dari ini mulang sunat, tapi dia ini nak kalau tapi ya ralat tuh. Saya kalau tapi ya bayar. Tapi alhamdulillah orang Jawa perasaannya apa? Diulang orang bayar juga sungkan. Nah bayar kan tekun. Jadi kok kemarin orang lomo, mana nih orang sing ngamen agama kecuali lomo. Kalau lomo itu solusinya wong bayar ikhlas, paham? Karena masjid lah, mulang ojo apa. Cara lomo cara berpikir ya, kalau sial dia itu gak ngatu. Mulane dewe Nabi walai sifat ada dina ilas takok. Waktu sebelum sing nyelamat agama iki mbok nopo lomo. Iku baru kaya lomo wong ikhlas iso urip. Karena umat itu repot kan mulang, tidak ini malah mulang. Mulang kok jauh balik ini kan jenis ikhlas. Tapi kalau ngomong cara berpikir kan enggak begitu. Boleh ilmu yang tak akeh. Paham ya? Ganggu waktu nih? Ya, enggak apa. Pak Haji biasanya bayar KPI ya. Ini benar makan. Kita kenal. Kurang gitu. Kali kita. Jadi semua ini gue agak ada lagi. Jadi gue turun. Paham ya? Walai siha hebat sinar. Aku adalah takok waktu senul. Pokoknya makan bayar mutawif. Sama kan semuanya kan bayar. Semua fasilitas di sana juga ada. Nah, anak gue sok ikhlas jajal kira bayar mutawif ramel KPI ya. Nah, rata waktu kualik. Ya kesakar tenan loh. Larung masjid itu laknat tenan. Pernah nyata loh di Mekah itu orang JR karena takut bayar KPI kan. Dia rombongan sendiri. Gak malah hukum dengan Arafah. Jadi misalnya kayak Arafah itu dilatem, dia malah ke arah kali, berbalik arah. Panggilan dan kalau dia apa masjid atau apa masjid. Karena orang mandiri dia sebenarnya dia apa masjid. Kelasnya jangan dengan Arafah itu pangeran nyepelek nomor masjid itu nanti mas. Saruan wa mayu khosufan masjid bahwa itu kumul mufri wong sing iso ngilangi sifat masjid itu sing bet anggap ae kowe bayar kasih latihan praktisnya fakor ampun ora nyoal mulang kok yo bae ora ngono pokoke praktisnya napa ta selesai sama macam-macam praktisnya napa sakon nyatane sing ora ngaku ngoten nggih keliru-keliru tenan boten keliru sepundi kula niku kan jadi konsultan haji zaman itu jadi konsultan masalah hukum. Saya itu balang jumroh dan Rakoba itu kan setelah masih ada. Yang Rakoba berarti malam 12. Terus tanggal 11, 12, 13 itu ada yang Aparsani itu ya. Balang Islam Tongawan dia tahu, Bar Maghrib dia tahu, gak bisa ya, nggak boleh tahu kan. Itu yang kitab-kitab kayak Takrib KM ini kan masih belum mentoleransi Romi yang koblas Jawa. Ini Romi yang koblas Jawa. Jadi tanggal 11, 12, 13 harus kesalahan waktu. Padahal fatwa resminya wong alim Masjid Said Muhammad, Habib Zain semuanya membolehkan Romyu kebelajar dan resmi. Dan keputusan pemerintahan Arab Saudi sendiri yang ditandatangani Kementerian Haji juga membolehkan Romyu kebelajar. Tapi kalau udah sering ketemu yang ekstrim, Pak Bahak jelas-jelas ini di hadis dia orang alim bahwa Nabi itu Romyu mesti baca Jawa. Ya Romyu mesti nopo. Saya ada ikut. Pokoknya kami akhiri hubungan. Saya pasti nanti Romyu itu belajar. Itu banyak yang mendapat. Ya tak omong. Hadis yang Anda baca itu saya baca. Tapi masalahnya kalau Romyu baca Jawa itu benar-benar jadi tragedi. Itu kan gara-gara tragedi. Kan resiko waktu itu kan begini kan. Kalau Anda mematok waktu mesti baca Jawa, berarti seluruh dunia akan berhenti di waktu itu. Dan itu artinya bisa saling injak dan saling membunuh kan. Apalagi ini tidak teori, pernah nyata, pernah jadi tragedi. Sama, itu pakai nabi di model ini. Coba sekarang sama itu secara matematika, 2 juta orang di titik yang sama di waktu yang sama. Kok Anda jamin tidak mandor gimana? Kalau ada orang mati, kamu senang mati Rasulullah. Mulai mikir. Ya karena tadi, itu hadis masalah umumat. Umumat itu orang-orang kejadian khusus iya. Padahal kejadian mati itu tidak fardun, tidak andean, tapi sudah nyata. Wah, saya tidak pernah mikir gitu. Saya mikir, anak tinggi mikir, orang ngomongnya. Saya pernah mikir, anak tinggi mikir. Akhirnya taslim.
Jadi ini Bukhari tenang. Kalau pas itu bawa kitab Al-Hadis Fadil Ahkam dan Muhammad juga bawa fatwa ulama terkini. Saya juga bawa Bukhari. Kalau yang ingin Indonesia betul kita memecah koper, khusus ke haji saja. Ya karena saya jagani fatwa-fatwa itu. Dan saya memang nemui ulama-ulama sana sendiri. Sekarang sudah jadi konsensus kalau kamu itu belajar itu normal. Sekarang sudah apa? Sudah normal. Dulu itu pola ini. Begitu juga mikor dari jeda. Dulu itu pola ini. Sekarang enggak. Karena ada jeda motor, jeda nopo bandara. Itu dari Mekah itu sudah jauh. Begitu juga tentang minat jadid, minat nopo kodim. Ya apa dia yang merusut. Aku mau minat jadid. Boleh minat nopo? Oke. Ya, kesulitannya gini, ini mau ada dengan tinggalan roh. Ada fatwa khusus, ada fatwa umum. Memang teori Mina Kodim itu meyakinkan, Mina ini yang dulu pernah dipakai Nabi, meyakinkan kan? Globalnya ini. Mina Kodim cara berdalil kan meyakinkan, Mina ini yang dulu pernah dipakai Nabi. Sehingga pasti ini Mina kan karena pernah dipakai Nabi. Globalnya ini lalu ya, Mina Kodim itu Mina pernah dipakai Nabi. Pasti Mina kan karena ini pernah dipakai. Dan mina-mina perluasan itu tidak dipakai Nabi. Tapi disahkan oleh ahli halli wal aqdi pemerintahan Arab nopo. Oke, itu sepakat itu. Tapi ini pentingnya hujjah. Ketika saya tanya, Anda sholat di Madinah di mana? Ya di Masjid Nabawi, Bapak. Kalau di Mekah, ya di Masjid Haram. Jangan-jangan Anda sholat itu bekas rumahnya gitu, hai. Karena masjid zaman Nabi tidak seluas itu. Masjid zaman Nabi itu tidak seluas itu. Orang sepakat. Masjid zaman Nabi itu hanya berapa meter persegi. Pilihan itu perluasan termasuk pembongkaran rumah Abu Jalal, Abu Lahab, itu ada di Masjid Nabi Haram. Ya, bukti bahwa perluasan sah itu di situ. Sekarang orang yang sholat di masjid perluasan yang tidak zaman Nabi itu orang tetap yakin fadilahnya kayak Al-Alfi sholat. Padahal dia sudah sholat di tempat perlu begitu juga tempat sapi ceng. Ya, sapi ceng naik duran itu jadi masjid. Lalu gitu, masjid yang misalnya masjid Naruan, masjid mana saja, Latem mana saja, pasti jadi sapi ceng itu di luar. Jadi masjid diperluas, ngerti-ngerti itu jadi jero kan, sapi cengnya metumen itu diperluas, jadi jero. Artinya kan yang sekarang sapi ceng nggak mesti sapi ceng terus kan, suatu saat ada perluasan. Begitu juga don parkir, dulu don parkir itu jadi don masjid. Nah, kalau melihat konteks itu berarti perluasan termasuk Masjid Haram kan? Nah kalau gitu perluasan Mina termasuk Mina. Buat aja secara hukum dia. Jadi gue paling angel, ngasih ngomong sendiri sunnah Nabi tapi rano ilmu nih, karena dia raiso diterang. Dia butuh diterang tidak nanti nggak boten keruwet. Nah, bukti bahwa teori saya benar adalah Imam Bukhari meriwayatkan Dawud Sayyidina Utsman itu dalam konteks perluasan. Paham? Dalam konteks apa? Jadi itu ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah kan Masjid Nabawi diperluas. Banyak enggak setuju. Kok merubah silakannya Nabi? Kok merubah silakannya? Sayyidina Utsman, saya mendengar Nabi Dawud membana masjid dan bana wau lagi setan. Sahabat sepakat kalau itu namanya bangun masjid. Dan perluasannya ini semuanya dikatakan Masjid Nabawi. Begitu juga Masjid Haram. Itu mah urusan nasib dengan kadang elek. Itu masyhur. Untuk ulama Mesir itu sekuler. Ada ulama Mesir sekuler. Delala itikaf di masjid Mekah ketemu kancane Mekah. Wah Mekah itu religi. Tarik ya sih. Kamu tahu? Ayah mau di itikaf tahta. Pengen di itikaf. Lah, ini pede di Masjid Haram. Ada mau dari Nabi pasti di Umay Abu Jahal. Yang mau sekuler dilala pas itikaf pas kita dari jadwal sing digo rapat sampai gue mateni Nabi. Kita itu indah gitu. Barang beda sih. Wis satu. Dilala itikaf pas yang bekas itu apa? Jadi contoh gampang sofa marwah saja. Sama nak ngaji kata mu'in Rasulullah. Sumayah rujuk minal masjid. Payas benak sofa wal marwah. Kafe tak beri dia ngono. Asar tawaf ibadah itu metu ke masjid. Bareng metu kok sofa benak sofa. Kalau saja mau tuh metu dia sofa marwah ini jero apa? Itu contoh gampang. Nak zaman berubah. Durian bayar noto. Pada tawaf ibadah metu ke masjid. Dulu gunung. Rupanya sofa marwah. Tapi itu metu menengsi ya.
Sofa Marwah. Ning jero masjid. Nah, misalnya ke anu satu mu'en, anu suara, misalnya takbir tawaf minat sofa ila marwah. Terus payam si bibat nil wadi. Payas api bibat nil wadi. Mereka isi sofa di marwah. Ono cekungan. Mulanya ini bayang nosak itu bibat nil wadi. Mereka gunung terus mati. Tapi cekungan dia wong. Ya ono ditingkat. Lagi ini ono. Kalau nanti ketemu lama wahdi. Pak satu-satunya yang tidak berani merubah itu posisi Ka'bah. Sebenarnya pernah diusulkan juga. Maksudnya ada dikatakan mobil. Kan selama ini kan cekum. Orang masuk ke haram kan tinggi. Khusus Ka'bah kan tetap medun. Itu pirang tanda ya masuk. Kan seru loh mas. Medunnya itu seru. Ketika saya tanya 5 daya saya. Masalah itu tidak di Quran. Aku ramah. Pergunasi Quran istilah Ka'bah biwasin wiridi. Dan wajin artinya kan juga. Mulanya posisi Ka'bah tetap cekung kan ini gak wani ya karena dari cekungnya itu bisa Quran jadi seperti itu wajib seperti Quran kan istilahnya Ka'bah kan biwasin wajib artinya paling gak kan cekung mulanya sama ada yang TV nanti nggak sejarah ada perkara mungkin haram urut tapi sekali masuk ke Jawa tetap mungkin hanya Ka'bah tempat terendah di kawasan haram tempat tahu gara-gara istilah resmi Quran apa biwasin. Padahal dulu itu tidak ada Ka'bah, masuk Sofa Marwah, sainnya gitu. Cekung. Ini betul. Tak boleh saya bawa ono umat, ono khususnya. Jadi itu dia. Tapi lebih cekungan untuk berdiri sini. Itu pintu berapa? Nah, ini jadi bahagia dari itu. Sampai nilai-nilai umum mati Tuhan sehingga sekno kuaris besar. Kode ini berpegangan umum mati. Padahal orang kejadian spesifik umpama Nabi Sugeng itu setuju. Karena para ulama MPR umpama Nabi Sugeng mesti setuju baca. Ke zaman itu dahsyat kufah. Oke, begitu dahsyat apa? Kufah. Mana masih gawe Sayyidah Aisyah. Nabi zaman Sugeng kan bikin la tamna'u ima Allah masa Allah. Wong wedok itu geman mbok larang salat jamaah ning masjid. Itu masyhur mutawatir. Tapi Aisyah juga menang yang itu engkek-engkek. Engkek-engkek masjid mau gaul-gaulan tok, gaya-gaya nantok. Paling gak dari suami. Nah, awal kan gawe saya itu kan gaya kopi atau mau masjid awal ben pas sama apa? Suami. So ini kan itu ngendikane Sayyidah Aisyah, umpama Rasulullah pirsa kelakuan wedok-wedok saiki, pasti beliau melarang wong wedok marang apa? Masjid. Itu kan bukti. Aisyah sing garwane Nabi dan bersaksi dawuh Nabi. Ternyata tetap memberi ruang akal untuk mengomentari dawuh Nabi. Karena masalah sosial itu dinamis. Ya, masalah sosial itu apa? Dinamis. Makanya banyak ulama sih tetap ragu kalau jamaah itu. Itu setuju ya. Cuma yang setuju ya ini ulama. Biasanya ngono air alasan kan. Tapi yang nggak setuju juga banyak. Biasanya ngambil dalilnya dari apa? Aisyah. Nah Aisyah, kalau umpama Nabi pirsa kelakuan yang wedok-wedok saiki pasti melarang wong wedok. Paham ya? Meskipun itu tadi kita sepakat itu Dewi Aisyah. Nah Dewi Nabi Mirasnya namun la tamna'u ima Allah masajid. Banyak juga ya. Karena kalau bolong itu Dewi Nabi. Karena hadis yang sama. Itu orang Ibnu Umar itu punya anak. Anaknya itu kusut. Ibnu Umar itu kusut, jadi itu anak. Lalu Ibnu Umar tahu kok mantu kunci orang tahu malah jamaah ini apa? Masjid. Nah, itu yang wedok nak metu ning masjid mari fitnah. Terus Ibnu Umar bilang, saya meriwayatkan hadis la tamnawi ma'awa mata jika wong wedok ora oleh dilarang jamaah masjid ning masjid. Dari anak Ibnu Umar, sawab wala namna anna tetap kula larang. Kumbet, ada Ibnu Umar bersinna. Balasane kuntu kola Rasulullah wa anta sultabi. Aku semuri kola Rasul dia berantah. Jadi itu bukti bahwa cara istiadat ulama itu macam-macam. Kalau yang kepengen masjid no zaman nanti. Tapi nak ingkar kias itu mesti goblok. Tapi dia percaya kias jadi sekuler. Pak, ingkar kias itu goblok. Dia percaya kias sekuler. Misalnya nggak yang wajib kias misalnya saya contoh. Ini nanti ngaji hukum, yang wajib kias misalnya. Ada enggak di Quran kalau naik inova baca subhanallah di sakarolana? Enggak ada kan? Sing ono masalah numpaan amdas litas tahu
ala zuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kabeh ayat itu tentang apa? Nang kewan kan numpak jaran numpak unta. Kowe ra iso kan gara-gara persisnya Nabi, iku ana numpak jaran unta, tak numpak Innova mosok maca subhanalladzi sakhkhara, mosok numpak Mio maca goblok-goblok wong sing lahir di bumi kan. Jadi yo mau kowe ora percaya bias, berarti kan maca ayat itu ngenteni nak numpak unta. Paham? Padahal wong sepakat wong numpak Innova itu sunatan maca iku, wong numpak kendaraan pesawat nggih maca iku. Padahal itu tidak unta. Makanya dari Imam Syafi'i orang ono wong ngingkari dia kecuali makbula lagi. Akalnya terus ngene dari Imam Syafi'i. Karena ada hal-hal yang gak iso kan harus pakai apa? Ya. Parah sih wis depresi wong-wong. Malah sebelum Imam Syafi'i luwih elek men. Karo sini cari ki numpak unta ya ora unta iku sing numpak Nabi. Parah bener. Umpama padha untane ora unta iku sing Nggak habis kalau, lah iya wong ngomongin persis Nabi gue bicarane umpama padha untane ora iku ora untane. Dari poligami kan disalah, rambut seperti Nabi. Jadi Nabi jenenge kudu padha wong Arab. Ya ora gelem kowe malah. Jadi tidak bisa dia. Lain usul pakai diterangno istilah tangkihul manat. Tangkihul manat itu satu peristiwa yang disarikan dari perilaku Nabi. Ada yang tetap jadi hukum, ada yang enggak. Misalnya begini, Nabi itu nikah, poligami. Tapi poligami Nabi itu setelah Sayyidah Khadijah kabur. Tapi alhamdulillah ulama darah nih syarat saya poligami, rautang ngenteni bojo pertama mati. Lho umpama ke persis Nabi poligami ra ngenteni. Mati. Wong sepakat Nabi nikah banyak setelah Khadijah kabur. Tapi tidak ada ulama yang bilang syarat saya poligami ngenteni bojo pertama mati. Artinya kalau yang bilang poligami persis Nabi, tidak pun persis Nabi yang dari bojo pertama. Padahal gak siap kan dia belum. Ngenteni mati apa ngenteni kecewa kok? Cukup kecewa kan wis. Lalu orang ngomong ada munisuk sinah Nabi, sinajine ra akeh. Kali ngaji nake sadar, gak semudah itu. Karena misalnya ini poligami sunah Nabi poligami pada wafati, tidak. Apa ana ulama sing darani syarat saya poligami tak usah bojo pertama mati. Ono. Ora wani iki. Mane lengi-lengi terus ngaji itu siap dadi ono umumat, ono usia. Nah, usia itu luwih kuat. Mergo spesifik. Mergo napa? Jadi misalnya mau nak rawae nek wedi dina tenan. Ya wis wae. Enak, sing kita aku nak wae mesti perkara tenan. Ya wis ora tau. Ya ana sing ora tau mikir wae mikir ora bingung diutangi. Parah lagi. Mati selirane. Disebut tanggal lebih kritis. Lah iku luwih akeh. 11 ngene iku luwih napa? Mertua terus. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Walillahi lan iku kagungane Allah karasan mulkus samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardh lan koja inu matori. Iki pira-pira kajane hujan warisi lan rezeki wan nabati lan tanduran warga lan liyane kabeh. Wa wa ta'ala kulli sing ngatasi. Pira-pira perkara iki kodirun sing kuwasa. Wa min hulan sa'ani sa'fa ajibul kafirin au ta'ini wong kafir wa ija'ul mukminin nyelametno wong mukmin. Inna fi khalqi samawati satamai ko ing dalam gawe langit wal ardi lan bumi wa malan perkara di malan dalam tawar lan arep nala cai sing boro-boro kasuman waktu lapi lan tidak bunyi wan hari lan dino lagi iklan teko wae lan lunga bagi ada lan tambah panusoni lan durang maksudnya biasa nukta nak ning Indonesia paling 10 menit 20 menit nah ning gara kutub utara kutub selatan entek ngamek lho kaya terngenge sak tahun open jiwa ayat ini jenis jadi beberapa ayat dalalah demi beberapa penunjuk ala kudra kita ala yang atasnya kudra wa ta'ala lu dia apa kusi wong kang duwe akal di dalil ukur tegese kang duwe akal wong dia akal lu dia ukurane alladzina rupane wong akeh nakun lima qablahu au badal ya kuruna kang eling sapa alladzina Allah ing Allah eling kiamat hale pakat wa buutana hale tinggi wala tinggi lan pas laya-laya mengenai rata-rata wong alim, gue mesti rata ke wong toreko. Tapi kalau cuma rata goblok, gue nantang toreko ya pintu hari atas semua, nantang lopo toreko.
Tapi kena setuju kaisian wong toreko berlebihan para maca la ilaha illallah kudu lugo macam mulon. Gegege ngene pas kiri pas jantung. Yo goblok kok. Wong karuan Quran fi amal, kok uga wa ala diri. Wong pangeran nang iki cara kok ngeke yo apa? Tapi kena nang toreko yo ati-atot yo besar. Ada apa kok kok? Tapi dia setuju teman-teman yo. Ngene iku. Yes, pokoknya ngono. Ya ora wong alim paling ra iso omong iki ngene ora jelas. Wong alim mesti ora jelas. Dadi saking ati ilmu dadi boten apa. Nah, tapi nek iki aja ditentokno jelas salah. Artinya ora perlu wong oleh diamal, wong kudu wala sini. Karuan oleh ngadeg, oleh lungguh, oleh turun ae. Ya, sebabnya bisa lungguh kabeh dikuli halin bisa eling Allah setiap. Nah, iki aja tidak Bang Suyuti diterangno kiamah wa udan ora kudu lunga ora kudu ngadeg. Manane etikuli hal. Kulo kali iso pas lunga, pas numpak sepeda motor, pas numpak mobil, macam-macam. Wanit ni abad selalu rata gadi. Ketika wong sholat gadal hak bertokoh sesuai kemampuan. Tapi orang kedere yang Allah waya tapak karu lan kodo mikir sopo lagi mikir si khalqis samawati dan kejadian ibro langit walasilan. Dia tadi supaya gawe dalil gawe petunjuk sebuah ngakit ini ditafakur ala kudro disoni ima ing atase kemampuane zat sing gawe samawat lan ardh. Jadi mikir. Mulai rata-rata wong alim masalah wiridan itu ora jumlahe, tapi masalah mikire. Tapi nak kira alim itu kudu jumlahe. Wah. Orang alim ora mikir, ora apa? Jumlah. Tamarai. Kulo nu ngerti banget ilmu toriko. Kulo di diskusi toriko di tanah toriko. Tapi di bang sampean ana kulo tetap wong toriko nakalan ora anut. Anut ulama mawon. Karena ulama itu jelas proporsinya jelas. Ngeten. Saya punya kitab banyak tentang Imam Junaid. Orang-orang tasawuf itu kalau mencintai Tuhan memang luar biasa. Saya belum pernah melihat fatwa orang fikih atau siapa saja sehebat Abdul Qasim Al-Junaidi. Karena dia bidang. Orang itu kalau bidangnya kan kalau ngendikan apa spesifik, apa? Misalnya begini, Abdul Qasim Al-Junaidi yang menjadi legenda. Sayyid Sufyan itu Abdul Qasim Al-Junaidi. Imam Ghazali kan datang kemudian. Bahkan Imam Ghazali dari Bukhari itu baru kaitan baru jadi Abdul Qasim Al-Junaidi. Karena idolanya Imam Ghazali Abdul Qasim Al-Junaidi. Sekitar tahun 200-an, 200 lebih. Kantri ini kan pertama Sayyid Sufyan Abdul Qasim Al-Junaidi. Setelah itu Imam Qushairi, sekarang kita Parisal Al-Qushairi. Setelah itu Imam Haromen jadi Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali yang kebesaran tuh disarikan tuh. Setelah itu ada golongannya Abu Hasan Asy'ari. Setelah itu masih tidak jelas lagi terhikam. Ibn Athaillah apa? Katakan dari sekarang orang hanya bisa merujuk apa? Hikam. Lalu alhamdulillah kitab mulai Abdul Qasim itu gagal. Artinya teks aslinya itu satu. Sama-sama Abdul Qasim Al-Junaidi tidak wiridan menilai dari terus dia buat sedang mesti. Nah ini kan ya, nak wiridan itu ngomong-ngomong kan. Yang saya balik ya, ya Allah, jangan wabi anten. Kalau saya mencintai jenengan itu wajar kan saya butuh jenengan. Yang aneh jenengan mencintai saya. Tidak butuh kok mencintai. Jadi kalau orang sujud, orang rukuk itu wajar. Mangan sama semangani pengiran, nyawa sini kayak itu. Semua kebutuhan kita ini kita butuh Tuhan. Jadi kalau nyebajinan ini wajar, pol wajar. Yang kalau butuh ini. Setengah ini jenengan butuh pulau, kok gaji pulau, memberi. Kemudian sama nih kayak ibu orang wajar kan. Anda butuh kerja kan? Kayak ibu itu wajar, kayak butuh ngeloni. Enggak kan mau tahu baca gaji. Paham? Kue kayak uang wajar, kok kayak kenal. Ini ada kepentingan. Kayak rakyat juga suaranya. Semua itu betul terkira tidak. Tapi Allah ora butuh kok ngekek. Nah, sehingga dari cara berpikir itu luar biasa. Mbok kowe jika ibu Allah masa ketemu satu sewu luar biasa. Wong ora butuh kok ngekek. Itu sing dadekno Allah menerima cinta sejatinya Abdul Qasim Al-Junaidi karena kita hubbillah. Itu boten mal'at bi hubbillah. Boten aneh nek boten jenengan. Sing aneh jenengan tenan wong ora butuh kok. Wong ora butuh kok ngekek. Waktunya luar biasa kan? Selama ini kita nyipati Allah biasa-biasa saja. Setelah kita jelaskan Sinten Abdul Qasim Al-Junaidi jadi luar biasa kan? Yang murah butuh kok. Wah, menurut orang ngekei besok. Apa yang ngekei mulai ikhlas dari butuh barokah malah enak gitu. Ngekei 1.000 butuh warga malah parah. Parah rampol. Lumayan
terus pom bensin ngekek 100.000 ben pom laris. Awang kabar ora duwe dhuwit malah repot. Ngekek 100.000 yo apa? Satu apa? Malah parah men. Wala meneh malah suwe. Yo apa ora butuh belas tapi. Coba Allah gawe swarga kepentingane. Oh ora butuh swarga. Jadi Abdul Qasim itu namanya tafakur. Dia tahu cara mencintai Tuhan. Dia tahu cara mencintai apa? Tuhan. Ya Allah, kalau teman jenengan itu wajar. Kalau sudah jenengan seneng juga. Saya memberikan seluruh jiwa raga pulau pada jenengan itu wajar karena saya butuh jenengan dan semua ini milik jenengan. Tapi yang aneh jenengan memberi saya enggak butuh kok memberi. Masyhur. Waktu dia kena futuhat, terus legenda. Jadi kita bukan selalu mengapatkan ini sekian kali. Terus lagi kalau Abdul Qasim itu gara-gara ngendikan hada faruhi fika ma'al khawfi minka. Pakai faruhi fika ma'al khawfi minka. Ma'al amni minka. Jadi nak gagal kan mengatakan tak? Hada faruhi fika ma'al khawfi minka. Pakai faruhi fika ma'al amni minka. Kulon ada jenengan tetap tenang. Padahal kalau ya rayakan untuk suarga. Lupa kita nak kalau jenengan potensi mesin rokok dia tinggi. Napa malih kulon ampun jenengan jamin selamat saking jenengan. Jadi artinya gini, Allah itu begitu luar biasa baik. Kita di Quran kan diancam neraka, kita di hadis diancam neraka, diancam sesat, diancam su'ul khotimah. Dengan segala ancaman itu nyatanya ngomong tuh di apa kita tak tahu, kayak ngopi ya ngopi, kayak rokok ya rokok, kayak kelon ya kelon, kayak utang ya utang, kritis kecamatan ya. Artinya ancaman itu kan tidak ada artinya semua kan orang terus orang semuanya terus apa ibadah, bermati nuangis. Bener ya mesti terus kadang tuh apa khotimah iki soal tua di saling rokok macam-macam. Tapi nyatanya wong terus happy. Jadi dari Nabi Al-Qasim betapa rahman ora ora terus sange rahmate pangeran cara biasa sange rahmate pangeran. Lha sing iman nambe anane azab tetep happy. Sing iman ora kira iman. Artinya apa? Tetapi Aziz tahu ternyata ancaman Allah di Quran itu memang nyata. Tapi Allah menyalurkan rahmatnya juga nyata. Buktinya Allah yang iman pun tetap biasa-biasa. Ayo. Jadi ada farofi kamal khaufi minna tadi kalau tetap senang betul sih gitu kan. Nopo malih nak mumpun jenengan jernih enggak perlu takut. Maksudnya hubungan apa? Artinya hubungan manusia dengan Allah nyatanya farosa. Yang tadi dengan teori ini kita juga memaknai apa kulti fasillah buat orang nanti kita berbeda antara rabu. Jadi jangan kira ya itu tafakkur. Dia punya cara pemikiran tidak dia senang Allah. Ya, setiap orang mungkin punya pengalaman. Jika sekolah piyambak ini, gue senang banget ya. Kita punya pengalaman sendiri cara mencintai. Taman juga punya pengalaman sendiri. Karena orang di pengalaman ala wong. Wong ora roh caranya mencintai Tuhan dengan pikirannya sendiri. Kamu senang dujum dengan pikiran Anda sendiri, senang duit dengan pikiran Anda. Tapi ketika senang Allah Pak anut dia, itu ngawur. Maksudnya Anda harus punya cara sendiri untuk mencintai Allah. Ini contoh begini ya, saya merasakan masalah saat di langit tangga kubur. Florian tidak. Kenapa? Al-kalimat al-baqiyah wal baqiyah sholihah. Jadi kok disebut kalimat apa la ilaha illallah. Kalau dia mikir. Setelah saya pikir ternyata pikiran saya kebetulan tak baca teks itu sama persis seperti pikiran Imam Ghazali. Ya teorinya gampang. Zaman Anda tidak ada, apa Anda mengadakan diri Anda kan tidak juga. Jutaan tahun yang lalu kita tidak ada. Tahu-tahu ada. Berarti adanya kita karena kalimat la ilaha illallah. Lalu kita ragu. Nah itu aku mati, baru mati ratusan tahun kuburan. Kan kita tidak tahu kiamat itu kapan. Enggak, kalau Nabi Adam kabudut nanti saya kira kiamat nanti ini kan kusui. Nanti ketika kita mati juga mungkin nanti ini ratusan. Nah, kamu jangan takut itu, wah kok ratusan tahun nanti ini kuburan nak kusui. Dulu kusui di sini Anda ketika zaman Adam kan, ketika kita zaman tidak ada, kan juga ratusan tahun kan. Belum dia zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, jenazah kan tidak ada. Tapi ketika ajaan Anda juga Anda orang protes pengiran Gusti kula orang-orang aku orang boleh itu. Tahu-tahu ada. Setelah ada kita tidak ada lagi. Nah, ketika kita ada nanti kita tidak ada sendiri. Jadi lemah. Nunggu diadakan Tuhan kan? Nunggu apa? Diadakan. Itu makanya cara la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nusbah.
Jadi kalimat ini zaman kita hidup ya karena kalimat ini, zaman kita mati ya karena kalimat ini, zaman nanti kita bangkit ya karena nanti terus kelihatan ya maknani wa ma tasaruna illa ayyasha. Kita tidak bisa berkehendak kecuali kehendaknya Allah. Lah kalau sudah gitu kamu lihat mati kan biasa saja. Agak baik kalau zaman gerungono dhisik kan. Paham ya? Lah mau kowe wis mati terus wopo, ya wopo. Ya kaya ora ono. Meskipun nanti ono potensi dari disiksa atau tidak ikut masalah. Jadi pengalim-alim tak mikir, dia pengalaman baru. Jadi ada pengalim secara berpikir dia pengalaman apa? Wah, kalau pengalim-alim sampai mati ngedikan, pun habis itu kita namanya ajarti, namanya saya, darah kami mawon. Ning dunia ini saya kekuasaan ini jenengan, yang akhirat ini saya kekuasaan ini kami mawon. Jadi tidak ada beda. Lah makam tengon itu yang tidak kena hisab. Kena makam mono tenan gak kena hisab. Karena dia makamnya makam syahid, pasti itu gak kena hisab. Jadi disebut apa ya karena jalul amru bainahunna ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi urusan dunia sing macam-macam itu juga Allah masih tak ben wong roh nek pangeran iku kuwasa. Tapi masalahnya manusia kan dihadil nafsi kepingine iku ya kuwasa sing untungno ndekne. Lah iku more perkara. Dene ndak sahih tapi hadun nafsi. Kalian jadi kiai banget sih. Kenapa orang kepengen jadi kiai banget dia gede salam dan doa apa yang jadi dihormati. Ya, itu lanas kan kalau sudah cita-citanya itu kan. Ya manis itu malam itu pokoknya pulang nyeseni kekuasaannya. Iya. Saya tak warai di cara itu ngomong saja. Tapi praktek nonton. Kamu harus kajian teori matematik. Ini teori ini ngomong sing kasar. Dari Abu Yazid Al-Bistami dari Hasan Sadali. Kenapa wong nak dungo kok ramandi? Jadi Hasan Sadali tidak ada tujuan, mereka dungo itu bisa tepat sasaran, jadi tinggal melayu. Kalau apa loh jadi bahasa Arab? Wa ayu waqfatin yaqifu alika du'auka wa qad irtahautan. Iyo ngatimu ora tau mandek. Pengiran nanti baca ini yang melayu terus. Akaman raiso nerang itu tak terang sarainya dan misal. Kalau sampean kok wong alim. Kalau saja misalnya itu menangi orang kiai gede wali, ditutupi wong akeh. Salam dan lewat, seorang wali terkenal wali terkenal. Zaman akhir terkenal wali kan jadi gula, jadi duit kan butuh. Nah ini terus orang kepingin, bukan saya mau, orang kepingin. Misalnya wajah baru ini kepingin, wajah bangun kepingin. Sebetulnya kepingin alimnya, kepingin soleh itu baik. Tapi kita harus beri nafsu. Enak itu jadi dia ibu seperti itu. Mulai enak itu pengiran. Wah, saya ini tak sebagian ini gentul kan ya. Itu pengiran. Jadi kan antaranya sebagian ini jadi alim, mereka niru bangun misalnya. Habis kenyataan terus saya akhirnya belak ya jadi orang alim. Duit seperti itu yang gitu timun bilangnya. Bahkan begitu juga misalnya Allah Imamul Adil, yang termasuk di sebagian ini pengiran dengan Imam Adil. Karena Adil presiden dirasa anak Indonesia. Tapi nak haji DRD mau dirasakan terus kepengen jadi presiden di nanti. Pikirannya apa? Dikawal ini dipakai fasilitas negara. Kepinginnya mesti hadir. Jadi juga menyangkut wayo semua. Wayo itu naik nasi. Mereka tambah wayo turunannya tambah hati. Kan hati mau wah ngeloni bunga agak enak. Semua terus. Jadi lemari perkara. Dari akan. Terus pengiran penyebaca ini sing ini, maksudnya sing alimi apa sing seneng dunyane mah. Paham ya? Mereka nak dituruti alim kok tetap kecewa kan maksud dia ora apa alim kok tapi entuk kan ngono. Paham ya? Lah nak diturutin tuh pengiran sing kecewa, lho tujuane ngake ilmu ora kelakuan ngono iku kan. Zaman akhirnya semua bisa akhirnya pelajaran terus. Paham? Mana kalau termasuk ini zaman akhir nyontoni wong alim ragu dumun, pulang dari wong biasa. Ini kebetulan awal orang rasa ketua, kalau wong biasa. Jadi kalau ingin berdoa mata, yang kalau nak barang kali bapak menteri, ngaji ini terakhir untuk berjumlah. Mungkin kalau ngaji insya Allah juga, pertengahan juga, betul itu surau pertengahan apa? Tapi kalau turun awal lu rasa tuan biasa, nak ketemu ya. Jadi tangan tuan kok guna nabe, jadi di sepuro salam. Mesti ku ganggu, mesti nopo. Rara, sampe barokah juga ganggu kiai itu paling. Karena ketemu ya biasa. Nah, repot. Kecuali ke barek orang gilo. Pandangan tolong gilo. Sebenarnya itu repot.
Ojo kulino ini bagi biasa mau. Ojo koyo santri kuno, nara tuan gini proses biasa mau. Tuan dia betul biasa mau. Jadi lengi-lengi. Jadi sebetulnya Allah muji Jawa. Tapi masalahnya hatinya uang yang berapi-api itu. Soalnya masyur, wong idolakan Nabi Musa mesti wong apik, kadang idolakan kebesaran. Kadang wong idolakan dia gede orang mesti apik. Kok orang idolakan alimnya tapi idolakan nama-nama besar. Itu cuma. Jangan kira yang senang Habib Rasulullah mesti apik. Mungkin senang soleh apik, maksudnya kadang senang nama apa? Bukti ini nak wali yang pernah terkenal di Nuraten. Padahal foto-foto terkasih. Lah iku semari nafsu repotnya kan nomor iku nih. Jadi repotnya nafsu itu di sini. Tapi senang Muhammad apa yang soleh, yang baruannya apa? Itu masalahnya kadang senang nama besar. Ini senang wali yang populer kira siap. Lah terus pengiran menuruti apa nih? Mungkin boleh sudah ada uji-ujinya sebagian itu. Krono gue Hadun. Dan di sini ini Rasulullah Nabi Musa kadang bermuslim ini karena kadang pakai nama apa? Masyhur kan ini yang cerita. Ada orang gara-gara jual Nabi Musa itu jadi suka. Kemudian serangannya ngaji Nabi Musa, terus dia tidak boleh dini di sini. Hatkatani Sofiyu, hatkatani kali, mau belajar itu juga. Baru kayak maklari. Begitu ceritanya waktu naik ya. Baru suatu saat orang ini dimasuk jadi jalan. Suatu saat Nabi Musa tanya, terus yang biasa ngaji aku itu kok gak tahu ngaji ya. Bahasa Nabi Musa dikir wahsi, hajal kindir ini ya sih, kayak jalan yang ngarep pemimpin. Para kita kok iya. Kenapa kamu jadi jalan? Pulau itu senang jenengan, mereka menjual nama jenengan. Jadi dia ngaji terus dijual di kampung-kampung, jadi dia punya haddatani, Sofiyu wa haddatani kali ini. Itu repot itu. Ya benar aku haddatani. Kadang senang orang besar itu kan nafsu nggak ada yang kuat, bukan manfaatnya. Ada yang misalnya kayak senang barwani, kue kuat istiqomah khataman Quran 11 tahun, bisa. Padahal Anda juga dengar cerita itu kan. Ketika Bibi Jai Amri beliau itu istiqomahnya sampai begitu. Kalau kita senang bangun, itu kuat. Bibi Jai Amri sinau mutolaan nanti puluhan tahun di Mekah. Masih ada puluhan tahun mulai ngaji yang lebih boleh ngaji di Mekah, itu puluhan tahun. Padahal kerjanya mulia nih, rapat ngaji gue ini. Gue ini jalan satu kodir cerita ini, mereka sudah mau lihat lagi foto nih gue ini mana sih? Selama tahun siaran di Omega, selama tahun di makan kocok. Gue lah ini rusak ketalik. Jadi saat beli pasir roh gue aku yakin gak tenang. Ternyata ada hanya bangga kebesaran beliau Sultanul. Anda ada siap kan? Niru mangan kumah matal bakal, niru mangan apa mifatisir, artinya tidak siap. Bahkan sampai di kau yang maristan, di kau yang beresan, di kau yang rumah sakit atau biji, kau yang roh bil junun. Gue siap, darah ini dan disini. Tidak siap kan? Itu menusuk. Tekan seneng wong apik weh. Hanya seneng apa nama? Kalau wong itu lah jadi artis apa? Artis populer dia. Kalau artis itu kadang mau tenan dari artis. Rasanya dieksploitasi sutradara, rasanya dibunuh, ditabui. Jangan kira artis itu mulia, artis itu sutradara boleh. Wah aksinya pirang lu takut tenang. Karena nge-sketch itu kan biayanya tinggi. Itu tak buat tenan kok pura, mesti ada itu ya. Mau pura gitu. Tapi Anda mungkin itu kan namanya populer. Dia tidak tahu yang dialami. Saya ada dari Abdullah dari kenapa semua orang mustajab wong soleh itu nak dengar gini. Ya sih kalau pun seneng jenengan. Mak seneng kan pikiran di warga bisa jadi ngapa kalau nak itu pangeran gak pasti jelengnya nih. Jadi kakak muni seneng jenengan sedilu. Kalau nak seneng jenengan ada berapa? Warga bisa dari nyake. Gua aku khayalin bisa cari kan. Dari pangeran aku bisa kok sih. Jadi aku menungso. Jadi muni taat di Allah apa sebut dicanto. Atau Allah berbu. Ini warga. Mana luar biasa dari itu, mulai itu trauma putih itu, terus begitu. Itu paling aneh. Jadi kalau Anda mengklaim taat Allah, kan Allah itu al-maksud. Jadi tujuan utama. Dan sudah kamu sifati Allah saja. Misalnya ada Gusti kalau taat di sini nggak, kok betul taat budi, wong kula namung kawula, jenengan sing gawe kula, langit bumi sing gawe jenengan. Jika Anda mensifati Allah kayak sifat yang di Quran atau yang di langit bumi jenengan, sing maringi rezeki kula wis sing maringi napa mawon jenengan. Jadi Anda benar karena senang Allah dan selalu mensifati Allah.
Tapi nyatanya enggak kan. Anda seneng Allah ben nuju swarga. Sausé iku ati partai. Nerangno fasilitas swarga. Dari pengiran, seneng aku tak seneng. Itu kan repot. Jika warai dia hak bentuk dengan mustajab, ati wakfah, mandek siap ngadai rahmati pengiran. Ojo kok pas mati ada pengiran jatuh, hatimu semali. Dia mau bengi dolak nembakmun baru kan ngomong alim, tapi kalau di sebagian itu ngalim hatinya semali. Wah, dimulai Allah akeh duwe. Untuk gede pengaruh akeh pena. Kata pena itu yang melukai hati wong alim kan? Padahal sing alim itu orang alam ngono. Ini tiga itu jadi orang. Terus waktu itu ning ndi? Lah saya ingin soleh itu zaman akhir kelakuan. Dan alhamdulillah dengan itu sudah mustajab. Tapi ya mustajab. Lalu ulama darani tidak sholat di situ bukan buruk. Mun tahunan juga dengan tenusan dengan sholat juga dengan tiang sholat. Istaqtum al-matas wa ana istaqtul hajar. Kowe arep-arep udan ra teko-teko. Aku malah arep-arep adab kok langit ora teko-teko. Ketika ditanya, "Adab kok jenengan arep-arep?" Mergo sebabnya jelas. Sebabnya ana udan kuwi nak apik. Sebabnya ana adab nak maksiat. Padahal maksiat itu enggak akeh dibang apik. Kudune ki ora sak istisqa. Ora ana udan waktu wis apik. Jadi ana lama ra istisqa ya. Kalau termasuk sing gak seneng istisqa. Karena ada anak kulo juga. Alasannya sederhana dia. Sing marai rahmat iku istighfar ape. Sing marai azab iku dosa. Padahal dosa luwes. Artinya gak ana azab wis ape karo arep-arep. Udan. Jadi istaqtum al-hajar wa ana astaqtul hajar. Kowe arep-arep udan. Nah aku harap-harap ada. Orang azab-azab di api itu. Loh itu loh, cara berpikir itu untuk senangnya pikiran gitu. Uang sing kepengen udan, cara berpikir pengiran dari Rahman kok orang maringi udan kawan sudah mati. Tapi nanti ngerasa susah. Mesti ini sama udan waktu ya, kok orang apik terang pengiran. Loh kan tetap itu. Iya tetap itu. Tetap itu. Loh iya toh, ono uang mondok nakal. Terus pikiran ini, aku rasa jujur Pak Yai itu sampai. Jika dia itu rasa ide-ide itu rasa sampai. Karena ukurannya jujur kan. Dan begitu juga orang jadi kawulo, nak merosot dosa. Kok gak diadab, jangan kepikirannya sampai. Karena dia merosot dosa. Saya nak merosot benar, jadi fasilitas kan. Jadi kan dia hafal Quran. Aku hafal Quran, gue urip loro, berarti markai. Mesti orang berpikir, lu aku raiso nekani pakai Quran kok gak diadab. Paham ya? Aku raiso nekani pakai Quran kok gak di. Jadi pengirannya sampai kan. Diwale, jadi cara berpikir. Nah diwale kalau berpikir untuk Allah Rahman dan lagu tinggi jalan nasihat Allah Rabbana Zolamna Al-Sa'ad. Itu uang darah masa dolim. Ya pikirannya dianggap mereka benar. Eleng-eleng itu dimana tafakur itu. Anda boleh tafakur apa saja sehingga dia senang nih pengiran. Jadi kata sahabat dia tidak suami. Sinten Abdul Qasim Nawar. Pulau senang jenengan ibu ajar. Pulau suka jenengan. Tengahnya jenengan untuk teman pulau. Saya memberikan jiwa raga dan jenengan wajar. Pulau suka jenengan. Tengahnya jenengan kok ngekei pulau. Mungkin ada butuh pulau kok ngekei. Pulau luar biasa. Udah dia senang sehor. Mulanya termasuk gara-gara kata itu Abdul Qasim Al-Junaidi bebas yang bisa. Abdun la yusfi takrohu illa bidih. Pengeran di hati. Kaulah sing ora mari sesemene aku kecuali ketemuan. Jadi dia banyak. Malah ini ketika kajian Nabi banyak kalimat yang orang itu tidak menduga. Tapi karena kalimat itu dia diangkat ila a'lain ilin. Ya termasuk kayak Abdul Yazid tadi. Kayak Abdul Qasim tadi. Satu kalimat sing dadekno ini diangkat ila a'lain ilin. Mereka kalimat itu memang mandi tenang. Ya, kalimat itu sekali tepat mandi tenang. Saya sama nunggu naik mulai. Angan-angan kalimat itu luar biasa. Enggak, pengiran rasul itu kok. Bukan kayak isi kan luar. Wonten sahabat itu jadi wali. Gara-gara isi tok jadi munafik itu gara-gara jadi wali. Gara-gara kita nabi. Akhirnya nabi rakyat ngetes. Ada orang munafik, ya mentalnya munafik. Itu yang berbeda. Jika ini nabi tak tamrah. Sorotnya di orang itu. Jika tak tamrah. Terus dia mentalnya munafik. Nabi terkenal ngono, kok mau atau nopo tamrokan. Jadi nabi terkenal lumane ngono, kok ngekek isak cukup. Akhirnya ku tiga munafikon. Mereka ngomentari paringane nopo nabi. Dari kono sahabat soleh. Jika nabi tak syukur mau betul.
Korma diambungi. Saya di tamrotan min Rasulillah. Kita farduha. Dua bumi tak simpen. Korma nanti jadi wali. Jadi saya ingin bayang dong. Kalau saya kawan bangun baru wali. Tiga duit saya akan germengera. Dia pun jangan ngono kok kayak ini. Paling angin. Jadi ngadep yang soleh populer rumah tambah berat. Gara-gara kalimat, gara-gara apa? Termasuk salah itu artinya dianggap pangeran rata-rata masjid. Kau mengomentari Nabi pemerintah. Jadi barang salah juga, jenderal singkat cerita karena tidak salah pun apa. Karena juga konsekuensi data kan dua ada kan. Dan zaman masuk tempatan pulau Jakarta itu kan enteng kan. Anak orang pulau, loro kan. Anak saya bilang ini dihitung kan. Begitu, nah sholat. Anak orang 40 kan. Barang padahal buat juta salah terus mau penal jebel. Kira-kira 4.000 luas. Berarti 40 begitu. 40 kan. Apa? Jadi salah tak. Hadi khor. Iki raja kasih apa? Pemerangan. Ini pangeran maringnya api munafik. Jangan-jangan Anda ini punya kalimat yang menyinggung Tuhan. Karena kalau enak jadi wong alim duit itu sendiri. Lu kan lucu kan? Mesti jadi wong alim itu khas lagai munajat duit pangeran. Tapi kalau terus sifat wong alim enak duit. Uang sifat yang menyinggung Tuhan kan? Yang menyinggung wong alim itu kan? Nah, aku bilang aku rasa senang perkara ini. Aku roh, aku ketemu saya aku roh. Ini tak tobat mau apa itu? Bahaya betul. Ini kan lucu kan, ketika orang alim dari pangeran dipuji mergo halawatul munajat, selajatul munajat. Ini dulu deh mergo katrotul mal, katrotul jah, kan ruwet. Kajar wong sing iso lan Abdul Qadir. Kadang karena populernya kan. Padahal Abdul Qadir sendiri orang seneng syukur, orang seneng nopo populer. Jadi tekir populer, dia seneng populer kan dan cuma ditekir nopo populer. Lalu menyinggung banyak kalimat sehingga tidak wong diangkat bila ala nopo ini. Karena kalimat ini akan dikenang ila yaumil qiyamah ketika benar. Makanya ciri utama kebenaran ilai dia racun kalimut sabar. Amal mau yarfa uta, wal amal itu lebih yarfa. Amal itu ora penting nomor loro. Sekali kalimat itu benar cuma luar biasa kayak biasa tadi. Dia bisa melogika. Dong pangeran aku wong kayak aku, wong kayak isi lah kan tetap. Misalkan misalnya di Jakarta. Contoh gampang nih Jakarta, wong ora kenal sampean blas. Bareng takok alamat morong kilo, orang kilo tak kilo lah, tak kilo kasuwen. Kita tok mlaku wes 100 meter. Ora kenal kuwe, ora tamak ra kadang takok alamat ditero 100 meter, oleh matur nuwun nganti mati. Eling jasane wong iku perkara wong ora kenal kok gelem ngeterno. Karena apa ora butuh kuwi blas. Nek imangan kuwi, nek urip nganti saiki. Wong bojo ora ora fungsine punah pangeran. Lho sampe nak gawe tampil ngono. Lho nek iki kula ya tani ati takoro ki lho, kene Jakarta. Takok alamate wong. Pemenang nganti 3 kilo diterus sepeda motor. Wis 100 meter ya. Diterno dibutuhno alamat. Posisi lagi HP ini gue telepon. Wong ora butuh kuwe, kamu akan mengenang sampai mati. Mergo apa sing luar biasa, ora butuh kuwe, kok baik samaan. Ya Allah ora butuh kuwe. Lagu sing ya tafakkar. Lah tafakkar iki sing dadekno sifat, sing dadekno wong seneng pangeran ila yaumil qiyamah. Padahal awal iman walladzina amanu asyaddu hubbal iman. Kena iman tenang, diri utamane seneng. Ya iku ora wong wiridan akeh-akehan jumlah. Aku 3.000 selawat, aku malah 10.000. Tapi modalnya bisa tak kesek ora banget. Mahat bae ora ono. Ya ora oleh. Karena pertanyaan Bu Wale, foto-foto ramah hak bagus ada yang ada lagi, mbak. Karena kok ngenyang, ternyata kan. Lainnya foto ramah hak saya atau akan ya, dan saya pulau suwon nggak, ini pun bukan hak ilmu pulau, itu ajaran pulau, ajaran mudik. Paham ya, tetap kalimat yang tidak ada mahabbah itu kata sang ulama-ulama yang termasuk hanya cinta Abdul Qadir Al-Jilani. Kita caranya ngoten wae. Ya Allah, jenengan boten butuh kula kok ngekeki kula aneh tenan. Makanya pengakuannya pada Allah luar biasa. Tapi nek ngerasa berhak salah. Kula Al-Qur'an harus dinangel kula soleh kok kalah mbek wong dolen. Dari pengirannya aku, gue kok jagal tok wis masalah. Jagal tok wis apa? Masalah.
Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan boten damel al-khalqa ing kejadian alam kang naro kang yang batilan ing barang sing ora gunane. Hal mekai jauh batilan iki hal abatan iki barang kang ora gunane. Bal dalilan balik dalil ala kamal qudratika ing atase sempurnane kekuasaan jenengan. Subhanaka kalam wa singan dan diam naka anil akhirati fatina. Monggo kula aturi ngersa panjenengan ing kita ada benari ing sikon kok alam ya.